Pengamen jalanan selamatkan pria yang terjebak di dalam mobilnya yang terbakar. 1 minggu kemudian tiba-tiba agen umroh mendatanginya, ternyata imbalan dari pria tersebut. Halo semuanya, selamat datang di channel Jejak Inspirasi. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa absen kalian dari mana saja ya. Klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik selanjutnya. Senja mulai menyapu langit Jakarta, melukisnya dengan jingga dan ungu yang perlahan-lahan memudar di telan malam. Di bawah kolong jembatan layang yang megah, sebuah dunia lain hidup dan bernafas. Dunia yang dipenuhi oleh deru mesin kendaraan yang tak pernah berhenti, klakson yang saling bersahutan, dan ratusan kaki yang berlalu lalang dengan cerita mereka masing-masing. Di tengah hiruk-pikuk metropolitan inilah Haris, seorang pemuda berusia 20 tahun, menemukan panggungnya. Setiap sudut kota telah menjadi saksi perjuangannya. Setiap debu yang berterbangan telah menempel di jaketnya yang sudah usang, dan setiap nafasnya adalah nyanyian tentang ketahanan. Dasar gitar. Lagi-lagi senar putus. Gerutunya dalam hati, mencoba memperbaiki senar kedua gitarnya yang baru saja putus untuk ketiga kalinya bulan ini. Gitar tua itu, dengan ket yang mengelupas di mana-mana dan bekas terbentur di beberapa bagian, adalah harta satu-satunya. Ia membelinya dari seorang pengamen tua yang sudah pensiun dengan menabung selama 6 bulan. Bagi Haris, gitar itu bukan sekadar alat untuk mencari recehan. Ia adalah sahabat, pelipur lara, dan satu-satunya cara baginya untuk tetap terhubung dengan mimpi yang hampir pupus. "Dik, nyanyi yang semangat dong. Suaramu bagus. Sayang kalau cuma nyanyi lagu-lagu sedih melulu," sahut seorang ibu parubaya yang melemparkan koin Rp1.000 ke dalam kalengket bekas di depan Haris. Haris tersenyum tipis. "Iya, Bu. Ini lagi latih lagu baru. Baru hafal," balasnya sambil menyetel kembali gitarnya, memastikan nadanya tidak terlalu fals. Dalam hatinya, ia tahu bahwa lagu-lagu sedih adalah pelariannya, sebuah cara untuk menuangkan segala beban yang tak bisa ia ucapkan pada siapapun. Tak lama kemudian, Rizal, pengamen lain yang lebih senior, mendekat dengan langkah congkak. "Woi, Haris, koin lo tadi aku lupa ambil. Nih," godanya sambil mengambil beberapa koin dari kaleng Haris. "Jangan, Jal. Itu buat bayar kontrakan besok. Aku masih kurang," protes Haris berusaha merebut kembali koinnya. Rizal tertawa mengejek. "Hah? Kontrakan? Yang bener aja. Mending lo ikut gue numpang di kolong jembatan yang dekat stasiun. Gratis. Ngapain bayar kontrakan? Gak tahu terima kasih. Lo. Gue butuh tempat yang tenang. Jal. Buat latihan." "Buat." Haris berhenti, ragu untuk melanjutkan. "Buat?" Rizal menyeringai. "Buat apa ah? Jangan bilang buat latihan supaya bisa ikut audisi pencarian bakat? Mimpi kali, Har. Lihat diri lo dong. Pengamen jalanan. Paling mentok ya jadi pengamen kayak gue. Terima nasib aja." Haris memandang Rizal, tapi tak membalas. Di dalam tas plastiknya yang belekan, tersembunyi sebuah buku latihan musik tua berisi notasi dan teori musik dasar yang ia dapatkan dari perpustakaan bekas. Setiap malam, di bawah cahaya lampu jalan atau lilin di kontrakannya yang listriknya sering mati, ia mempelajari buku itu sampai hafal. Mimpi untuk bisa masuk sekolah musik dan menjadi musisi sesungguhnya adalah rahasianya yang paling dalam, sesuatu yang terlalu rapuh untuk diumbar. Ia memainkan lagi gitarnya, kali ini dengan lagu yang lebih bersemangat. Suaranya, meski serak, punya warna yang khas. Ia menyanyikan lagu tentang harapan dan masa depan, tentang percaya bahwa suatu hari nanti, semua kerja kerasnya akan berbuah manis. Beberapa anak muda yang lewat berhenti sejenak, ikut bernyanyi, dan melemparkan uang Rp2.000. "Lagu bagus, Bang. Semangat ya," seru salah satu dari mereka. Haris tersenyum, kali ini lebih lebar. Kata-kata itu seperti air segar di tengah gurunnya. Ia melihat ke langit yang semakin gelap, bintang-bintang mulai bermunculan, berkedip-kedip seolah memberi isyarat bahwa di atas sana, ada harapan. "Ini baru lagu yang bikin semangat," gumam seorang bapak-bapak yang lewat sambil memberikan uang Rp5.000. "Suaramu bagus. Nak, jangan menyerah." "Terima kasih, Pak. Semoga rezekinya dilancarkan," balas Haris dengan hati berbunga-bunga. Saat ia mengambil uang itu,
Tangannya yang penuh kapur dan luka kecil terasa ringan. Rp5.000 mungkin tidak seberapa bagi banyak orang, tapi bagi Haris, itu adalah pengakuan, sebuah tanda bahwa mimpinya tidak sepenuhnya mustahil. Ia menyimpan uang itu dengan hati-hati di saku celananya, terpisah dari recehan di kaleng. Malam semakin larut. Kendaraan mulai berkurang. Haris memutuskan untuk berhenti. Dengan hati-hati, ia membersihkan gitarnya dengan kain lap yang sudah compang-camping, lalu memasukkannya ke dalam sarungnya yang juga sudah penuh tambalan. Ia menghitung hasil hari ini, cukup untuk makan 2 kali dan menambah tabungan bayar kontrakan. Masih kurang, tapi ia bersyukur. Sambil memikul gitar dan membawa kaleng recahannya, ia berjalan menyusuri trotoar yang sepi. Langkahnya lelah tapi penuh tekad. Di kejauhan, lampu-lampu gedung pencakar langit berkedip-kedip, memamerkan kemewahan yang tak terjangkau. Tapi Haris tidak iri. Ia hanya bertekad bahwa suatu hari, dengan musik dan kerja keras, ia akan menemukan tempatnya di dunia ini. Mungkin bukan di gedung-gedung mewah itu, tapi di panggung di mana ia bisa bermusik dengan hati, dihormati, dan tidak lagi harus berjuang untuk sekadar bertahan hidup. Besok, bisiknya pada angin malam, besok gue akan coba lagu baru lagi, yang lebih bagus. Dan dengan janji itu pada dirinya sendiri, ia melangkah pulang, membawa serta mimpi dan gitarnya yang setia, siap untuk menghadapi hari baru dengan segala ketidakpastiannya. Ritme jalanan telah menjadi soundtrack kehidupannya, dan ia bernyanyi mengikutinya, penuh harap. Di dalam kokpit ber-AC Mercedes-Benz S-Class hitamnya, dunia Pak Imron sama sekali berbeda dengan realitas di luar kaca mobil yang menghitam. Suara lembut musik klasik dari sistem audio Burmester simbol merek dagang terdaftar mengalun, tetapi tidak cukup untuk menenangkan pikiran yang bergejolak di kepalanya. Di usianya yang ke-55, puncak kesuksesan justru terasa seperti sangkar emas yang semakin mengurung. Tangannya yang terlihat berurat, dengan jam tangan Rolex Daytona yang melekat di pergelangan, memegang erat setir kulit napa sementara jari-jari lainnya mengetuk-ngetuk dengan tidak sabar. Bima, suaranya parau melalui sistem panggilan hands-free, terdengar tegang. Presentasi untuk para investor besok pagi jam 8 harus sempurna. Data market share kuartal terakhir masih ambigu. Saya tidak mau ada, mungkin, atau kira-kira. Saya mau angka yang jelas dan strategi yang konkret. Dari speaker mobil, suara asistennya, Bima, terdengar sigap namun sedikit gemetar. Sudah saya konfirmasi dengan tim analisis. Pak, mereka masih mengolah data terbaru. Saya janji sebelum jam 8 malam ini laporan final akan sampai di email Bapak. Jam 8 malam? Sergah Pak Imron, matanya menyipit di kaca spion. Itu terlalu mepet. Bima, bagaimana saya bisa mempelajarinya dengan baik? Ingat, ini bukan sekadar merger. Ini tentang konsolidasi kekuatan kita di pasar. Satu kesalahan kecil, satu data yang meragukan, bisa membuat kita kehilangan kepercayaan mereka. Dan kepercayaan, Bima, lebih mahal dari saham manapun di bursa. I understand, Pak. Saya akan percepat lagi. Tim sedang bekerja overtime. Balas Bima, suaranya semakin kecil. Overtime? Upah overtime sudah saya bayar lunas. Saya butuh hasil, bukan alasan. Hardik Pak Imron, lalu menarik napas dalam. Baik. Saya akan tunggu sampai jam 7. Tidak lebih. Tanpa menunggu balasan, ia memutuskan sambungan. Pandangannya tertuju pada lampu lalu lintas di depan yang masih memancarkan warna merah menyala. Seolah-olah warna itu adalah simbol dari segala halangan dalam hidup dan bisnisnya. Di balik kaca mobil, ia bisa melihat para pengendara motor yang berjejal. Beberapa di antaranya adalah anak muda yang mungkin seusia dengan anaknya yang kini sedang kuliah di luar negeri. Sebuah bayangan singkat melintas di pikirannya, tentang Haris, anaknya. Kapan terakhir kali mereka berbicara panjang lebar? Bukan sekadar transfer uang atau pesan singkat tentang nilai kuliah. Sudah terlalu lama. Ah, sudahlah, gumamnya pada diri sendiri, mengusir perasaan yang mulai merayap itu. Bisnis adalah dunianya sekarang. Tanggung jawabnya pada ratusan karyawan dan para pemegang saham tidak bisa ia abaikan untuk sekadar sentimentali terhadap hubungan keluarga. Tiba-tiba, ponselnya bergetar lagi. Dari layar dashboard, terpampang nama Diana, istrinya.
Dengan erangan ringan, ia menerima panggilan. "Ya, sayang." "Imron, kamu pulang jam berapa malam ini? Kok, dari tadi kamu tidak jawab pesan aku?" Suara Diana di seberang terdengar cemas. "Maaf, tadi lagi konsentrasi dengan Bima. Besok ada presentasi besar. Saya mungkin telat, jangan tunggu." "Telat lagi? Imron, ini sudah minggu ketiga berturut-turut kamu tidak makan malam bersama keluarga." Adrian bilang dia dapat tawaran magang dari temannya, tapi kamu selalu tidak ada waktu untuk mendengarnya." Pak Imron menghela napas panjang. "Diana, kamu tahu betul tekanan yang saya hadapi sekarang. Merger ini sangat krusial. Urusan magang Adrian bisa ditunda. Yang penting dia dapat nilai bagus." "Bukan soal itu, Imron. Ini soal perhatian. Kamu pikir dengan uang dan sekolah mahal di luar negeri sudah cukup? Dia butuh bimbinganmu sebagai ayah." Suara Diana mulai tinggi. Pak Imron merasa sakit kepala mulai menyerang. "Bimbingan? Diana, saya membimbingnya dengan memastikan dia punya masa depan yang aman. Dengan memberinya pendidikan terbaik. Sekarang bukan waktunya untuk membahas hal ini. Saya sedang di jalan, lampu sudah hijau. Saya telepon nanti." Ia menekan tombol untuk memutuskan panggilan dengan agak kasar. Musik klasik kembali mengisi kabin, tetapi kini terasa hampa. Rasanya setiap percakapan dengan keluarga akhir-akhir ini selalu berakhir dengan ketegangan. Ia mengusap keningnya, mencoba menenangkan diri. Di depannya, lampu lalu lintas masih merah. Sangat merah. Dan sabarnya sudah di ujung tanduk. "Untuk apa semua ini?" bisiknya pada diri sendiri untuk pertama kalinya dalam lama. Uang, kekuasaan, perusahaan tapi keluarga sendiri seperti orang asing. Tiba-tiba, lampu berubah menjadi kuning. Bukan hijau, tapi kuning. Biasanya, ia akan mengerem, menunggu dengan sabar. Tapi hari ini, rasa frustrasinya, tekanan dari segala sisi, dan keinginan untuk segera sampai di kantor dan menyelesaikan semuanya, membuatnya mengambil keputusan yang ceroboh. "Ah, sudahlah," geramnya, dan tanpa pikir panjang, ia menekan pedal gas. Mercedes yang bertenaga itu meluncur cepat, menerobos persimpangan tepat saat lampu berubah dari kuning menjadi merah. Dalam sekejap, ia mendengar klakson keras dan teriakan dari arah berlawanan. Sebuah truk kontainer besar, yang baru saja mulai berakselerasi dari arah kanan, sudah terlalu dekat. "Tidak!" teriak Pak Imron, tapi itu sudah terlambat. Dentuman keras mengguncang kabin. Suara pecahan kaca dan besi yang melekuk memekakkan telinga. Kantung udara mobil mengembang di depannya dengan suara ledakan kecil. Kepalanya terhempas ke sandaran kursi, dan untuk sesaat, segalanya menjadi sunyi. Baik musik klasik, teriakan, maupun deru mesin, semua hilang. Hanya ada keheningan yang mencekam, diikuti oleh bau aneh, bau bensin dan kabel yang terbakar, yang mulai memenuhi hidungnya. Dunia Pak Imron yang teratur dan terkendali, dalam sekejap, berubah menjadi kekacauan total. Dentuman itu bukan sekadar bunyi. Ia adalah sebuah guncangan dahsyat yang seolah meremukan setiap kepastian dalam hidup Pak Imron. Tubuhnya terhempas ke depan, hanya untuk dicegat secara kasar oleh air bak yang mengembang seperti jamur raksasa. Seketika, dunianya berubah menjadi kabut putih, diselingi serpihan kaca yang berhamburan seperti hujan berlian yang mematikan. Suara desis dari air bak yang mengempis perlahan lambat adalah satu-satunya suara yang bisa didengarnya, sebelum kemudian telinganya mulai menangkap keriuhan dari luar yang seolah datang dari ujung terowongan yang panjang. "Bapak! Bapak!" Terdengar suara samar-samar dari kejauhan, seperti teriakan dari dalam air. Kepalanya pusing, rasanya berputar-putar. Ada rasa logam di lidahnya, mungkin darah dari bibirnya yang tergigit. Perlahan-lahan, kesadarannya kembali. Ia mencoba menggerakkan tangannya, masih bisa. Kakinya, terasa berat, tapi masih bisa digerakkan. Rasa syukur yang singkat menyelimutinya, tapi itu sirna seketika ketika ia menyadari posisinya. Mobilnya, Mercedes yang selalu ia banggakan itu, sekarang teronggok miring, dengan bagian depan yang hancur menyatu dengan tiang listrik. Asap mulai mengepul dari dalam kap mesin, membawa bau anyir kabel terbakar dan bensin yang tumpah. "Tolong!"
"Keluarkan saya!" teriaknya. Suaranya serak dan asing di telinganya sendiri. Ia mencoba mendorong pintu di sampingnya. Tidak bergerak. Rasa panik mulai menjalar, dingin dan menggigilkan. Ia membanting bahunya ke pintu. Sekali, dua kali, tapi pintu yang penyok itu hanya bergemeretak, tidak mau terbuka. Keringat dingin mulai membasahi kemejanya yang mahal. Dari luar, suara-suara mulai berkerumun. Astaga, tabrakan. Itu mobil mewah nabrak tiang. Ada orang di dalam. Pintunya tidak bisa dibuka. Jangan dekat-dekat. Mesinnya bisa meledak. Telepon polisi. Panggil ambulan. Suara-suara itu berbaur menjadi simfoni kepanikan yang membuat jantung Pak Imron berdebar kencang. Ia mencoba mencari ponselnya, tapi perangkat itu entah terlempar kemana. Melalui kaca depan yang retak seperti sarang laba-laba, ia bisa melihat bayangan orang-orang berkerumun, tetapi tidak seorang pun yang mendekat. Beberapa bahkan mengangkat ponsel, merekam. Rasa frustrasi dan ketakutan yang mendalam menyergapnya. Di puncak kekuasaannya, di saat ia paling membutuhkan pertolongan, ia hanya menjadi tontonan. "Tolong, saya terperangkap di sini," teriaknya lagi, kali ini dengan nada yang hampir putus asa. Tiba-tiba, dari balik retakan kaca, ia melihat seorang pemuda berlari mendekat. Seorang pemuda dengan jaket usang dan wajah yang dipenuhi keprihatinan, bukan rasa ingin tahu. Pemuda itu, yang tak lain adalah Haris, mendekat dengan risiko dirinya sendiri, sementara yang lain masih menjaga jarak. "Bapak, tenang. Saya bantu Bapak keluar," teriak Haris, suaranya menembus kaca yang pecah. "Anak muda, tolong pintunya macet. Saya tidak bisa keluar," jawab Pak Imron, suaranya bergetar. Harapan kecil mulai tumbuh, tapi kemudian padam lagi ketika ia melihat asap dari kap mesin berubah menjadi lebih hitam, dan lidah api kecil mulai menjilat-jilat dari kolong mobil. "Api!" teriak seseorang dari kerumunan. Mobilnya kebakar. Kepanikan mencapai puncaknya. Beberapa orang yang awalnya mendekat mulai menjauh dengan cepat. Pak Imron bisa merasakan hapan yang mulai meningkat di dalam kabin. Bau bakar yang semakin kuat membuatnya terbatuk-batuk. Matanya perih, baik karena asap maupun karena keputusasaan. Ini adalah akhir. Setelah semua yang ia capai, setelah semua pertempuran bisnis yang ia menangkan, ia akan mati terpanggang di dalam mobil mewahnya sendiri, menjadi tontonan gratis bagi orang banyak. Tidak bisa seperti ini. Isaknya, kepalanya tertunduk lesu. Pikiran tentang Diana, tentang Adrian, anaknya, tentang semua hal yang belum sempat ia katakan, membebani hatinya. Di luar, Haris tampak kebingungan. Ia memandang sekeliling, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa digunakan untuk memecahkan kaca. Tangannya yang kosong mengepal. Lalu, matanya tertuju pada sesuatu yang ia bawa, gitar usangnya. Ragu sesaat terpancar di wajahnya. Gitar itu adalah segalanya baginya. Tapi kemudian, ia melihat wajah ketakutan Pak Imron yang terperangkap di balik kaca, dan melihat api yang semakin membesar. Dengan wajah penuh tekad, Haris mengangkat gitarnya. "Bapak, minggirlah, jauhi dari jendela," teriak Haris. Pak Imron yang hampir menyerah, mendengar teriakan itu. Dengan sisa tenaga, ia menjauh dari jendela, memanjat ke kursi penumpang. Ia melihat pemuda itu mengayunkan sebuah benda, sebuah gitar, ke arah kaca jendelanya. Beraak! Suara pecahan kaca yang berbaur dengan dentuman nada sumbang dari gitar yang patah memekakkan telinga. Itu adalah suara yang paling indah yang pernah didengar Pak Imron dalam hidupnya. Satu ayunan belum cukup. Kaca mobil yang diperkuat hanya retak. "Lagi! Pecahkan lagi!" teriak Pak Imron, suaranya kini penuh dengan harapan yang membara. Haris mengayunkan lagi. Dan lagi. Setiap ayunan adalah pengorbanan. Setiap dentuman adalah patahan dari penghidupannya. Akhirnya, setelah beberapa kali pukulan, kaca itu jebol, membuka jalan keluar. "Cepat, Bapak, keluar!" teriak Haris, menjulurkan tangannya ke dalam kabin yang mulai dipenuhi asap. Pak Imron merangkak, memanjat melalui jendela yang penuh dengan kaca pecah. Sebuah serpihan melukai tangannya, tapi ia tidak peduli.
Ia merasakan tangan kuat Haris menariknya, menyapunya keluar dari jebakan maut itu. Mereka berdua terjatuh ke aspal, berguling-guling menjauhi mobil. Tidak sampai 5 detik kemudian, sebuah ledakan keras mengguncang jalanan. Api membesar dengan cepat, melahap habis interior Mercedes itu, mengubah simbol kesuksesannya menjadi tumpukan besi berapi. Pak Imron terengah-engah, memandang kobaran api yang hampir membakarnya hidup-hidup. Lalu, pandangannya beralih ke pemuda di sampingnya, yang juga terkapar sambil memandangi puing-puing gitar yang telah menyelamatkan nyawanya. Di tengah riuh rendah sirene pemadam kebakaran yang mendekat, di antara tatapan orang banyak yang kini penuh dengan kekaguman, dua manusia dari dunia yang berbeda itu terhubung oleh sebuah ikatan yang tak terucapkan. Terima kasih, adalah satu-satunya kata yang bisa diucapkan Pak Imron, sambil memeluk bahu Haris erat-erat. Kamu telah menyelamatkan nyawa saya. Detik-detik setelah dentuman keras itu mengguncang jalanan, waktu bagi Haris seolah bergerak dalam gerak lambat yang menyiksa. Dari tempatnya berdiri, sekitar 50 meter dari lokasi kejadian, ia menyaksikan Mercedes hitam yang elegan itu kini berubah menjadi tumpukan logam yang menyedihkan. Asapnya mengepul membumbung tinggi mengotori langit senja. Suara klakson panik dari kendaraan lain membentuk simfoni kekacauan yang memekakkan telinga. Insting pertamanya adalah kebingungan. Sebuah rasa tidak percaya bahwa bencana semacam ini bisa terjadi begitu saja di tengah kesibukan rutinnya. Ya, Tuhan, tabrakan. Gumamnya lirih. Mata terpaku pada mobil yang mulai mengeluarkan asap hitam pekat. Orang-orang di sekitarnya bereaksi dengan beragam cara. Sebagian berteriak histeris, sebagian lain berlarian tidak karuan, sementara yang lain, dan ini yang membuat hati Haris tersentak, hanya berdiri mengangkat ponsel mereka, merekam penderitaan orang lain seperti menonton tayangan reality show. Tidak ada yang bergerak mendekat. Tidak ada yang berusaha menolong. Mereka hanya membentuk lingkaran penonton yang pasif, terpana oleh drama nyata yang tiba-tiba terjadi di depan mata mereka. Jangan dekat-dekat. Bensinnya bisa meledak kapan saja. Teriak seorang pria berkaos oblong, menarik lengan seorang pemuda yang ingin mendekat. Tapi ada orang di dalamnya. Lihat, dia masih bergerak. Balas pemuda itu, suaranya bergetar ketakutan. Haris melihat ke arah mobil. Melalui kaca depan yang retak, ia benar-benar melihat siluet seseorang yang bergerak-gerak di dalam. Jantungnya berdebar kencang. Ini bukan lagi tentang menjadi penonton. Ini tentang nyawa manusia. Tiba-tiba, bayangan ayahnya yang meninggal karena kecelakaan kerja 10 tahun lalu melintas di pikirannya. Ia ingat betapa perihnya merasa tidak berdaya, tidak bisa melakukan apa-apa saat orang yang dikasihi meregang nyawa. Kenangan itu seperti cambuk yang menyadarkannya. Gue harus lakukan sesuatu, bisiknya pada diri sendiri, tangan mengepal. Gue gak bisa cuma berdiri di sini. Dengan kaleng bekas skate yang masih berisi recehan hari itu, ia berlari. Setiap langkah kakinya terasa berat, seolah melawan arah ketakutan dan keraguan yang mencengkeram setiap orang di sekitarnya. Bau bensin dan karet terbakar semakin menyengat hidungnya saat ia semakin mendekat. Hei, nak, jangan nekat. Itu berbahaya. Seorang wanita setengah baya berteriak mencoba menahannya. Tapi Haris sudah tidak mendengar. Pikirannya hanya tertuju pada sosok di dalam mobil itu. Saat ia sampai di dekat mobil, ia bisa melihat dengan jelas wajah Pak Imron yang penuh kepanikan dan keputusasaan melalui kaca jendela yang retak. Mata pria itu memburu, penuh permohonan, seperti orang tenggelam yang mencoba meraih tangan penolong. Bapak, tenang. Saya bantu Bapak keluar, teriak Haris, menepuk-nepuk kaca jendela dengan tangannya. Dari dalam, suara Pak Imron terdengar parau dan teredam. Tolong, pintunya tidak bisa terbuka. Wajahnya pucat pasi, keringat bercampur darah mengalir di pelipisnya. Haris mencoba membuka pintu dari luar, tapi memang sudah macet total, penyok akibat benturan. Ia menarik gagang pintu dengan sekuat tenaga, sampai tangannya yang berkapur memerah, tapi tidak ada hasil. Dasar, umpatnya frustrasi. Ia memandang sekeliling, mencari sesuatu, apa saja, yang bisa digunakan untuk memecahkan kaca. Tapi tidak ada. Hanya ada kerumunan orang yang masih menonton dari kejauhan, dan mobil-mobil yang lalu lalang di jalur lainnya. Lalu, matanya jatuh pada benda di tangannya. Gitar usangnya. Sahabatnya. Satu-satunya alat penghasil uangnya.
Jantungnya seolah berhenti berdetak. Gitar ini adalah segalanya baginya. Tanpanya, ia tidak bisa bekerja. Tanpanya, mimpi bermusiknya mungkin harus berakhir. Tapi kemudian, ia melihat lagi wajah Pak Imron yang ketakutan di balik kaca, dan melihat asap hitam yang semakin pekat mengepul dari kap mesin. Gitar atau nyawa manusia? Gumamnya, perasaan bergejolak dalam dadanya. Waktu seolah membeku. Ia ingat perkataan Rizal tadi pagi, "Terima nasib aja, lo cuma pengamen." Tapi ia juga ingat pesan almarhum ayahnya, "Jadilah manusia yang berguna, nak, sekecil apapun kamu." Dengan napas berat, ia memutuskan. Ia melemparkan kaleng recehannya, yang berisi penghasilan sehari-harinya, ke tanah, recehan berhamburan di aspal. Dengan dua tangan, ia memegang erat leher gitar, mengangkatnya seperti kapak. "Bapak, minggirlah, jauhi dari jendela," teriaknya, suaranya lantang menembus kepanikan. Pak Imron, yang mendengar teriakan itu, dengan susah payah merangkak menjauh dari jendela. Haris mengayunkan gitarnya dengan segenap tenaga. Beraak! Suara pecahan kaca yang bercampur dengan dentuman nada sumbang dari senar yang putus dan kayu yang retak menggema di jalanan. Itu adalah suara pengorbanan. Satu ayunan belum cukup. Kaca mobil yang diperkuat hanya retak membentuk pola sarang laba-laba. "Lagi! Ayun lagi!" teriak seseorang dari kerumunan. Kali ini suaranya penuh dukungan. Haris mengayunkan lagi. Dan lagi. Setiap ayunan adalah sebuah patahan dalam hidupnya. Setiap dentuman adalah remukan terhadap masa depannya. Tapi ia tidak berhenti. Tangannya yang sudah pegal terus mengayun. Sampai akhirnya, dengan pukulan kelima, kaca itu jebol membentuk lubang cukup besar untuk seseorang keluar. "Cepat, Bapak!" "Api semakin besar!" teriak Haris, menjulurkan kedua tangannya ke dalam kabin yang sudah mulai dipenuhi asap. Ia merasakan tangan Pak Imron yang dingin dan gemetar mencengkeram tangannya. Dengan tenaga terakhir, ia menarik tubuh pria itu keluar melalui jendela yang penuh kaca pecah. Mereka berdua terjatuh ke aspal, berguling-guling menjauhi mobil yang sekarang sudah mulai menunjukkan lidah api dari dalam kabin. Tidak sampai 10 detik kemudian, sebuah ledakan keras mengguncang jalanan. Kursi pengemudi tempat Pak Imron duduk tadi sekarang menjadi lautan api. Mereka berdua terengah-engah, memandangi kobaran api yang semakin membesar, menyadari betapa tipisnya batas antara hidup dan mati. "Anak muda, terima kasih." Pak Imron terisak. Tangannya masih menggenggam erat lengan Haris. Kamu menyelamatkan nyawa saya." Haris hanya bisa mengangguk. Napasnya masih tersengal-sengal. Matanya tertuju pada puing-puing gitar yang tersisa, hancur berantakan, tidak mungkin diperbaiki lagi. Di sekelilingnya, sorak-sorai dan tepuk tangan dari kerumunan orang yang tadi hanya menonton kini memekakkan telinga. Tapi baginya, semua itu tidak berarti. Yang ia rasakan adalah sebuah kehampaan yang dalam, bercampur dengan kelegaan bahwa ia telah melakukan hal yang benar. Gitar saya," bisiknya lirih. Tapi kemudian ia memandang wajah Pak Imron yang penuh air mata dan rasa syukur. Ia menarik napas dalam. "Tidak apa-apa. Yang penting Bapak selamat." Di kejauhan, sirene mobil pemadam kebakaran dan ambulans semakin dekat. Tapi bagi Haris dan Pak Imron, dalam keheningan di tengah kekacauan itu, mereka telah terhubung oleh sebuah ikatan yang tak akan pernah terputus. Ikatan antara penyelamat dan yang diselamatkan, antara pengorbanan dan rasa syukur. Kobaran api yang semakin membesar dari reruntukan Mercedes memantulkan tarian bayangan liar di wajah Haris yang terpana. Suhu panas yang menyengat membakar kulitnya. Namun yang lebih dalam lagi membakar adalah kepedihan yang merambat di dadanya saat matanya tertuju pada sisa-sisa gitar usangnya yang berserakan di aspal. Badan gitar yang sudah retak menjadi beberapa bagian, senar-senar yang putus melengkung seperti cakar logam, dan leher gitar yang patah separuh. Semuanya bercampur dengan pecahan kaca mobil yang berkilauan di bawah cahaya api. Ini adalah pemandangan yang menyayat hati. Gitarku. Gumam Haris dengan suara parau, hampir tak terdengar. Tangannya yang bergetar meraih potongan badan gitar yang terbesar. Kayu yang hangus terasa panas di jari jemarinya. Di sanalah, masih terlihat jelas goresan nama, Ayah, yang ia ukir sendiri 10 tahun yang lalu, warisan terakhir sebelum ayahnya meninggal. Pak Imron,
yang masih terisak-isak di sampingnya, mengikuti pandangan Haris. Baru kemudian ia menyadari besarnya pengorbanan yang baru saja dilakukan pemuda ini. Bukan hanya sekadar benda, tapi sebuah alat pencari nafkah, sebuah teman setia, sebuah kenangan berharga, dikorbankan untuknya. Anak muda, ucap Pak Imron dengan suara bergetar. Tangannya yang masih gemetar meraih bahu Haris. Maafkan saya, maafkan saya. Haris mengangkat wajahnya. Di matanya yang berkaca-kaca, terbaca sebuah kepedihan yang dalam, namun juga penerimaan. Tidak apa-apa, Pak. Yang penting Bapak selamat. Gitar, bisa dicari lagi. Tapi mereka berdua tahu, itu bukan sekadar gitar. Bagi Haris, gitar itu adalah segalanya. Setiap goresan di badannya adalah cerita perjuangan. Setiap senarnya yang pernah putus adalah pengalaman hidup. Setiap nadanya yang fals adalah latihan kesabaran. Kini, semua itu telah menjadi puing-puing di atas aspal. Seorang petugas pemadam kebakaran mendekati mereka. Ada yang terluka parah? Ambulans sudah siap. Pak Imron menggeleng, sambil menunjuk Haris. Saya hanya luka ringan. Tapi anak ini, dia pahlawan saya. Dia memecahkan kaca dengan gitarnya untuk menyelamatkan saya. Petugas itu melirik puing-puing gitar, lalu memandang Haris dengan penuh hormat. Berani sekali, Nak. Tidak banyak orang yang mau mengambil risiko seperti itu. Tapi pujian itu seolah tak didengar oleh Haris. Ia masih terduduk di aspal, memeluk erat potongan gitar yang hangus itu. Dalam pikirannya, bergema kenangan-kenangan yang tak ternilai. Gitar inilah yang menemaninya di malam-malam panjang ketika ia harus tidur di emperan toko. Gitar inilah yang memberinya keberanian untuk pertama kali menyanyi di depan orang banyak. Gitar inilah yang memberinya harapan ketika segala sesuatu terasa mustahil. Namamu, siapa namamu, Nak? Tanya Pak Imron dengan lembut, mencoba membangunkan Haris dari lamunannya. Haris, Pak, nama saya Haris. Haris, ucap Pak Imron, seperti mencoba mengingat nama itu dalam-dalam. Saya Imron. Apa? Apa yang bisa saya lakukan untuk membalas jasamu? Haris menggeleng pelan. Tidak perlu, Pak. Saya tidak butuh apa-apa. Tapi lihatlah, gitarmu alat pencari nafkahmu. Bapak masih hidup. Itu yang lebih penting, ucap Haris dengan tegas, meski di dalam, hatinya terasa hancur berkeping-keping. Beberapa petugas medis mendekat dan meminta Pak Imron untuk diperiksa di ambulans. Sebelum pergi, Pak Imron merogoh saku celananya dan mengeluarkan sebuah kartu nama yang sedikit penyok. Ini kartu nama saya, Haris. Tolong, hubungi saya besok. Kita harus bicara. Haris menerima kartu itu dengan tangan yang masih kotor dan bergetar. Ia tidak melihatnya, hanya menyimpannya begitu saja ke dalam saku jaketnya yang sudah usang. Saya akan, Pak, jawabnya singkat. Saat Pak Imron dibawa ke ambulans, Haris akhirnya berdiri. Kaki-kakinya terasa lemas. Dengan langkah gontai, ia mendekati puing-puing gitar dan mulai memunguti potongan-potongan yang masih bisa diambil. Sebuah kenangan, sebuah pengingat, sebuah bukti pengorbanan. Seorang wanita paruhbaya yang menyaksikan semuanya mendekati Haris. Nak, ini untukmu. Ia menyodorkan beberapa lembar uang 50 ribuan untuk beli gitar baru. Haris tersenyum tipis. Terima kasih, Bu. Tapi saya tidak butuh uang. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Tapi wanita itu bersikeras. Ambillah, Nak. Kamu pahlawan hari ini. Beberapa orang lain yang menyaksikan mengeluarkan uang mereka, menaruhnya di depan Haris. Tapi Haris hanya mengambil potongan terakhir gitarnya, lalu berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan uang-uang yang berserakan di aspal. Langit semakin gelap. Lampu-lampu jalan mulai menyala, menerangi sosoknya yang menyendiri. Di tangannya, ia masih membawa potongan gitar yang hangus. Di sakunya, terselip kartu nama seorang taipan yang nyawanya baru saja ia selamatkan. Tapi di hatinya, yang ada hanyalah kehampaan yang dalam. Ayah, maafkan aku, gitarmu. Bisiknya lirih,
Sementara air mata akhirnya mengalir deras di pipinya. Ia berjalan tanpa arah, tidak tahu harus kemana. Tanpa gitar, ia seperti kehilangan suara. Tanpa gitar, ia seperti kehilangan jiwa. Pengorbanan telah ia lakukan, dan sekarang ia harus menghadapi konsekuensinya. Sebuah kehidupan tanpa melodi, setidaknya untuk sementara waktu. Di kejauhan, sirene mobil pemadam kebakaran masih terdengar, tanda bahwa kehidupan terus berjalan. Tapi bagi Haris, malam ini adalah akhir dari sebuah babak, dan awal dari sebuah ketidakpastian yang menakutkan. Suasana di dalam ambulans terasa seperti dunia yang sama sekali berbeda dari kekacauan di luar. Lampu neon yang terang benderang memantulkan warna pucat di wajah Pak Imron, sementara petugas medis dengan sigap memeriksa tanda-tanda vital dan membersihkan luka-luka kecil di lengannya. Namun, bagi Pak Imron, semua prosedur medis ini terasa seperti latar belakang yang kabur. Pikirannya masih tertambat pada pemuda yang baru saja menyelamatkannya, dan pengorbanan besar yang harus dia berikan. Apakah Bapak bisa mendengar saya? Apakah ada rasa sakit di leher atau punggung? Tanya seorang paramedis dengan suara profesional. Pak Imron menggeleng lemah. Saya baik-baik saja. Pemuda itu, di mana Haris? Pemuda yang menyelamatkan Bapak? Dia masih di luar, sepertinya sedang mengumpulkan sisa-sisa gitarnya. Mendengar itu, rasa bersalah yang dalam kembali menyergap Pak Imron. Dia mengingat betapa hancurnya wajah Haris saat memandangi puing-puing gitar yang telah menjadi alat penyelamatannya. Itu bukan sekadar tatapan kehilangan harta benda, melainkan sebuah kepedihan yang lebih mendalam, seolah-olah sebagian dari jiwanya ikut hancur bersamaan dengan gitar itu. Tolong, saya harus keluar sebentar, pinta Pak Imron pada para medis. Tapi Bapak masih perlu pemeriksaan lebih lanjut. Saya baik-baik saja, potong Pak Imron dengan suara lebih tegas dari yang dia rencanakan. Saya harus bicara dengan dia sekarang. Dengan sedikit paksaan, Pak Imron berhasil meyakinkan para medis untuk mengizinkannya keluar sebentar. Kakinya masih terasa gemetar saat dia melangkah turun dari ambulans. Udara malam yang semestinya segar terasa penuh dengan bau asap dan bensin terbakar. Di kejauhan, mobilnya yang mewah kini tidak lebih dari rangka besi berasap yang dikelilingi petugas pemadam kebakaran. Lalu matanya menemukan Haris. Pemuda itu masih terduduk di tepi jalan, jauh dari kerumunan, memeluk erat potongan-potongan gitarnya yang hancur. Bahunya terlihat naik turun, dan dari kejauhan, Pak Imron bisa melihat getaran halus di pundak Haris, tanda bahwa pemuda itu sedang menangis. Dengan langkah berat, Pak Imron mendekati Haris. Setiap langkahnya terasa seperti menginjak pecahan kaca hati nuraninya sendiri. Dia, seorang pengusaha sukses yang bisa membeli ratusan gitar termahal sekalipun, telah menyebabkan seorang pemuda miskin kehilangan satu-satunya harta berharga. Haris, ucap Pak Imron dengan suara lembut, duduk di samping pemuda itu. Haris cepat-cepat mengusap air matanya dan berusaha tersenyum. Bapak seharusnya masih di ambulans. Bagaimana kondisinya? Pertanyaan itu justru membuat rasa bersalah Pak Imron semakin menjadi. Di saat seperti ini, Haris masih memikirkan kondisinya. Dengar, nak, ucap Pak Imron, meletakkan tangan di bahu Haris. Saya tidak tahu harus bagaimana mengucapkan terima kasih. Apa yang kamu lakukan tadi, sangat berani. Haris mengangguk. Matanya masih tertuju pada potongan gitar di pangkuannya. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan, Pak. Tapi gitarmu. Suara Pak Imron tercekat. Alat pencarianmu. Aku melihat bagaimana kamu memandangnya. Itu bukan sekadar gitar bagimu, bukan. Diam sejenak, Haris akhirnya mengangkat wajahnya. Di matanya yang masih berkaca-kaca, terbaca sebuah cerita panjang. Gitar ini peninggalan almarhum ayah saya, Pak. Dia yang mengajarkan saya chord pertama. Dia berjanji akan membelikan saya gitar baru jika sudah cukup uang. Tapi, Haris menarik napas dalam. Dia meninggal sebelum sempat menepati janjinya. Ibu saya menjual hampir semua barang berharga kami untuk biaya hidup. Tapi gitar ini satu-satunya yang berhasil saya selamatkan. Setiap kata yang keluar dari mulut Haris, seperti pukulan palu godam bagi Pak Imron. Dia membayangkan betapa berharganya gitar itu bagi Haris, bukan hanya nilai materinya, melainkan kenangan, cinta,
dan hubungan dengan orang yang telah pergi. "Maafkan saya, Nak," bisik Pak Imron, suaranya serak. Saya tidak tahu." "Bapak tidak perlu minta maaf," jawab Haris cepat. "Ayah saya selalu bilang, nyawa manusia lebih berharga dari apapun. Saya yakin dia akan bangga dengan keputusan saya hari ini." Tapi perkataan Haris justru membuat Pak Imron semakin tersentuh. Di depan matanya adalah seorang pemuda yang dengan ikhlas mengorbankan harta paling berharganya untuk menyelamatkan orang asing, tanpa pamrih, tanpa mengharapkan imbalan. Pak Imron teringat percakapannya dengan istrinya beberapa jam sebelumnya, tentang bagaimana dia dianggap tidak lagi peduli dengan orang lain, tentang bagaimana uang telah membuatnya lupa pada nilai-nilai kemanusiaan. Dan sekarang, di trotoar kotor ini, seorang pengamen muda justru mengajarkannya pelajaran tentang pengorbanan dan kemanusiaan yang sesungguhnya. "Haris," ucap Pak Imron sambil berdiri perlahan. "Besok, kamu akan datang menemui saya. Kita harus bicara." Haris mengangguk, meski raut wajahnya menunjukkan keraguan. "Saya akan coba, Pak." "Tidak, bukan coba," tegas Pak Imron. "Kamu harus datang. Ini." Dia berhenti sejenak, mencari kata-kata yang tepat. "Ini bukan sekadar tentang mengganti gitarmu. Ada hal yang lebih penting yang harus kita bicarakan." Seorang polisi mendekati mereka. "Pak Imron, kami perlu pernyataan Bapak. Dan untuk pemuda ini juga." Pak Imron mengangguk pada polisi, lalu kembali memandang Haris. "Ingat, besok, jam 10 pagi. Alamatnya ada di kartu nama saya." Setelah mengatakan itu, Pak Imron akhirnya mengikuti polisi untuk memberikan keterangan. Tapi sebelum pergi, dia menoleh sekali lagi pada Haris. Pemuda itu masih terduduk di tempat yang sama, kini dengan kepala tertunduk dan bahu yang terlihat semakin ringkih. Di dalam hati Pak Imron, sebuah tekad mulai tumbuh. Ini bukan lagi sekadar tentang membalas budi. Ini tentang memperbaiki kesalahan, tentang memberikan harapan, tentang mengenali keberanian dan ketulusan yang langka di dunia yang semakin individualis ini. Sementara Haris, ditinggal sendirian di tepi jalan, akhirnya berdiri dan mulai berjalan pulang. Di tangannya, ia masih membawa potongan-potongan gitar yang hancur. Tapi kali ini, ada sesuatu yang berbeda. Sebuah benih harapan yang kecil mulai tumbuh di antara puing-puing kehancuran. Mungkin, hanya mungkin, pengorbanannya tidak akan sia-sia. Fajar menyingsing di atas atap-atap rumah kumuh di kawasan tempat Haris menyewa sebuah kamar kecil. Sinar matahari pagi menyusup melalui celah-celah jendela yang kotor, menerangi debu-debu yang berterbangan di dalam ruangan sempit itu. Haris terbaring di atas kasur lipatnya yang sudah reot. Matanya menatap kosong ke langit-langit yang bernoda coklat akibat rembesan air hujan. Di samping kasurnya, di atas sebuah kardus bekas yang berfungsi sebagai meja samping, tergeletak potongan-potongan gitar yang telah ia kumpulkan semalam. Setiap kali pandangannya menyapu puing-puing itu, dadanya terasa sesak. "Haris, bangun. Ini sudah pagi," teriak Bu Siti, pemilik kos, dari balik pintu yang tipis. Suaranya kasar seperti biasa. "Ya, Bu. Sudah bangun," jawab Haris lemah. "Jangan lupa bayar uang kos minggu ini. Sudah telat 2 hari. Haris menghela napas. Dengan gitarnya yang hancur, bagaimana mungkin ia bisa membayar uang kos? Apalagi membeli gitar baru. Pikirannya melayang pada kartu nama Pak Imron yang terselip di saku jaketnya. Mungkin, hanya mungkin pria itu bisa membantunya. Dia bergegas mandi dengan air dingin yang membuatnya menggigil. Setelah mengenakan pakaian yang paling bersih yang dimilikinya, sebuah kemeja lusuh dan celana jeans yang sudah pudar, ia merogoh saku jaketnya. Kartu nama itu masih ada. Imron Wijaya, Presiden Direktur Wijaya Group. Alamat kantornya tertulis dengan jelas di daerah bisnis yang megah. Dengan hati berdebar, Haris memutuskan untuk pergi. Mungkin ini adalah jalan keluar satu-satunya. Perjalanan dengan angkutan umum menuju kantor Pak Imron terasa begitu panjang. Semakin dekat ia dengan kawasan bisnis yang megah, semakin kecil ia merasa. Gedung-gedung pencakar langit menjulang tinggi, seolah mengejek kehidupannya yang bersahaja. Setibanya di lobi gedung Wijaya Group, ia merasa seperti ikan yang keluar dari air. Lantai marmer yang mengilap, lampu kristal yang berkilauan,
dan orang-orang yang lalu lalang dengan pakaian necis membuatnya merasa asing. "Bisa saya bantu?" tanya resepsionis di balik meja marmer. Matanya menyapu tubuh Haris dari ujung kepala hingga kaki dengan tatapan yang sedikit merendahkan. Saya mau bertemu dengan Pak Imron," ucap Haris dengan suara gemetar. "Apakah Anda ada janji?" "Tidak, tapi kemarin saya menyelamatkan nyawanya. Dia yang meminta saya datang." Sang resepsionis mengangkat alis, ragu. Tapi sebelum dia berkata apa-apa, seorang pria muda berpakaian rapi mendekat. "Ada apa, Maya?" "Bapak ini mengaku menyelamatkan nyawa Pak Imron dan ingin bertemu dengannya." Pria muda itu, yang ternyata adalah Bima, asisten Pak Imron, langsung memperhatikan Haris lebih saksama. Wajahnya berubah dari curiga menjadi pengakuan. Anda Haris, bukan? Yang menyelamatkan Pak Imron kemarin?" Haris mengangguk, lega bahwa ada yang mengenalinya. "Pak Imron sudah memberitahu saya tentang Anda. Mari, saya antar ke ruangan beliau." Di dalam lift yang mewah, Bima menjelaskan bahwa Pak Imron sedang dalam rapat penting, tetapi sudah memberi instruksi untuk menerima Haris kapanpun dia datang. "Saya melihat video penyelamatan Anda di media sosial," ucap Bima sambil tersenyum. "Sangat berani." Haris hanya tersenyum tipis. "Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan." Saat lift terbuka, mereka memasuki sebuah ruang tunggu yang lebih mewah lagi. Sofa kulit, lukisan abstrak yang besar, dan sebuah akuarium raksasa berisi ikan-ikan tropis yang cantik. Tak lama kemudian, sebuah pintu kayu besar terbuka dan Pak Imron muncul dengan wajah sumringah. "Haris, akhirnya kamu datang," sambutnya hangat, berjalan mendekat dan menjabat tangan Haris erat-erat. "Maaf, saya sedang ada rapat sebentar. Silakan tunggu di sini, ya." Tapi sebelum Haris sempat menjawab, seorang wanita parubaya dengan setelan bisnis yang elegan muncul dari balik pintu, wajahnya masam. "Imron, kita sedang membahas merger yang nilainya triliunan rupiah. Kamu meninggalkan ruangan hanya untuk menemui." Matanya menyapu Haris dengan tatapan menghina. "Seorang pengamen." Pak Imron berubah serius. "Diana, ini Haris. Dialah yang menyelamatkan nyawaku kemarin." Diana, yang ternyata adalah salah satu direktur perusahaan, mengedarkan matanya. "Bagus. Beri dia uang dan selesaikan urusan ini. Kita punya bisnis penting yang harus diselesaikan." Mendengar itu, hati Haris terasa pedih. Inikah yang dipikirkan orang-orang kaya? Bahwa segala sesuatu bisa diselesaikan dengan uang? "Diana, tolong hormati tamu saya," tegur Pak Imron dengan suara tegas. "Haris, tunggu sebentar ya. Bima, tolong ambilkan minuman untuk Haris." Selama 2 jam berikutnya, Haris menunggu di ruangan mewah itu. Beberapa karyawan yang lewat meliriknya dengan penasaran, beberapa dengan sikap merendahkan. Rasanya seperti menjadi tontonan di kebun binatang. Akhirnya, setelah menunggu cukup lama, Pak Imron kembali dengan wajah lelah tetapi tetap ramah. "Maaf membuatmu menunggu lama, Haris. Sekarang, mari kita bicara." Mereka masuk ke dalam ruang kerjanya yang luas dengan pemandangan kota yang memukau dari ketinggian. Pak Imron mengajaknya duduk di area sofa yang nyaman. "Pertama-tama, saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi. Kamu menyelamatkan hidup saya." Haris mengangguk, tangannya berkeringat. "Saya senang Bapak selamat. Sekarang, katakan padaku, apa yang bisa saya lakukan untuk membalas jasamu?" Haris menarik napas dalam. Inilah saat yang ia tunggu. "Bapak, gitarku, itu adalah satu-satunya sumber penghasilan saya. Juga, kenangan terakhir dari ayah saya." Pak Imron mengangguk. Wajahnya serius. "Saya mengerti. Dan saya sudah mempersiapkan sesuatu untukmu." Dia mengambil sebuah amplop coklat tebal dari laci mejanya dan menyodorkannya kepada Haris. "Ini adalah cek yang cukup untuk membeli gitar baru yang bagus, plus biaya hidupmu selama beberapa bulan." Haris membuka amplop itu dengan tangan gemetar. Matanya membelalak saat melihat angka 0 yang begitu banyak di cek tersebut. Jumlahnya 10 kali lipat dari yang pernah ia bayangkan. "Bapak, ini terlalu banyak," batahnya. "Tidak, ini tidak sebanding dengan nyawa saya,"
sahut Pak Imron. Tapi, ada satu hal lagi. Dia berdiri dan berjalan ke sudut ruangan, di mana sebuah case gitar elegan tergeletak. Dengan hati-hati, dia membukanya, memperlihatkan sebuah gitar akustik bermerek terkenal dengan kayu mahoni yang berkilau. Ini untukmu, sebagai pengganti gitarmu yang hancur. Haris hampir tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gitar itu begitu indah, jauh lebih bagus dari gitar lamanya yang usang. Tangannya bergetar saat meraihnya, merasakan permukaan kayunya yang halus. "Bapak, saya tidak tahu harus berkata apa." "Tidak perlu berkata apa-apa. Ini hakmu." Namun, di balik rasa syukur dan kebahagiaannya, Haris merasa ada sesuatu yang mengganjal. Semua ini terjadi terlalu cepat, terlalu mudah. Dan tatapan sinis Diana tadi masih membekas di pikirannya. Setelah mengucapkan terima kasih berulang kali, Haris akhirnya pergi dengan membawa cek dan gitar barunya. Saat melangkah keluar dari gedung yang megah itu, ia merasa seperti berada dalam mimpi. Tapi mimpi itu tidak bertahan lama. Keesokan harinya, ketika ia mencoba kembali mengamen dengan gitar barunya yang mewah, sesuatu terasa berbeda. Orang-orang tidak lagi melihatnya sebagai Haris si pengamen, tetapi sebagai pahlawan penyelamat orang kaya. Beberapa bahkan menuntutnya untuk berbagi hadiah yang katanya telah ia terima. "Wah, sudah kaya sekarang ya, Har? Dapat berapa sih dari orang kaya itu?" goda Rizal, pengamen lain, dengan nada sinis. "Bukan begitu, Jal. Saya cuma dapat gitar pengganti." "Ah, masa? Gitar semewah itu? Pasti dapat uang banyaklah. Pelit amat sih." Tekanan dari sesama pengamen semakin menjadi. Mereka menganggap Haris sudah tidak lagi menjadi bagian dari mereka. Di sisi lain, harapan untuk kembali ke kehidupan normalnya semakin memudar. Gitar barunya yang mewah justru menjadi pembatas antara dirinya dan dunia yang ia kenal. Malam itu, di kamar kosnya yang sempit, Haris memandangi gitar barunya yang berkilau dan cek yang masih tersimpan di amplop. Di satu sisi, ini adalah solusi dari semua masalah keuangannya. Tapi di sisi lain, ini terasa seperti sebuah transaksi, seolah-olah nyawa Pak Imron bisa dinilai dengan sejumlah uang dan gitar mewah. Dia teringat pada nasihat almarhum ayahnya, "Jangan pernah biarkan uang mengukur nilai kebaikanmu, nak." Dengan hati berat, Haris mulai menyadari bahwa menjadi pahlawan sesaat tidak seindah yang ia bayangkan. Ada harga yang harus dibayar untuk setiap kemudahan yang ia dapatkan, dan harga itu adalah kehilangan identitasnya yang sesungguhnya. Malam itu, di bawah kolong jembatan yang sama di mana Haris biasa mengamen, sekelompok pengamen berkumpul menghangatkan diri dengan membakar sampah kayu di dalam kaleng bekas. Udara lembab dan bau asap menciptakan atmosfer muram yang sesuai dengan suasana hati mereka. Rizal, dengan jaket kulit palsunya yang sudah usang, duduk di posisi terhormat di atas sebuah balok beton, seperti raja yang sedang memimpin persidangan. "Dengar-dengar, si Haris dapat jackpot nih," celetuk Tony, pengamen berusia remaja yang sering menjadi pengikut Rizal. "Tadi gue lihat dia bawa gitar baru. Wah, mewah banget. Kayaknya mahal tuh." Rizal menyeringai. Matanya menyipit penuh kebencian. "Gue udah bilang dari kemarin kan? Itu semua settingan. Dari dulu Haris itu sok suci, sok idealis. Padahal dalangnya licik." Seorang pengamen wanita paruhbaya yang biasa dipanggil Ibu Yati menggeleng. "Jangan asal nuduh, Jal. Kemarin kan kita semua lihat Haris nyelametin orang itu. Gitarnya sampai hancur." "Hah?" hardik Rizal dengan nada mengejek. "Gitarnya hancur, terus diganti sama yang lebih mewah? Itu namanya investasi, Bu. Sengaja ngorbanin gitar butut biar dapet yang baru. Sekalian dapet uang. Lo pikir dia beneran heroik? Itu semua perhitungan." Bayu, pengamen lain yang biasanya pendiam, ikut nimbrung. Tapi kata orang-orang di grup, Haris nolak uang yang ditawarin. Cuma mau terima gitar doang. Rizal tertawa getir. "Pura-pura. Semua itu acting. Biar kelihatan rendah hati. Nanti juga ujung-ujungnya dia minta lebih. Lagian, lo percaya dia cuma dapat gitar doang? Mustahil. Orang kaya-kaya gitu mana mungkin cuma kasih gitar." Api unggun dalam kaleng itu seolah meredup.
Seiring dengan bisikan-bisikan yang mulai menyebar di antara mereka, Rizal, melihat bahwa audiensnya mulai terpengaruh, melanjutkan ofensifnya. Gue dari dulu curiga sama kelakuan Haris. Sok sibuk baca buku musik, sok mau jadi musisi. Dasar pengamen ya tetep aja pengamen. Mau pakai baju apapun, tetep aja bau keringat dan asap jalanan. Tony tertawa terkekeh, mengikuti gaya Rizal. Iya nih, Jal. Kemarin gue lihat dia latihan lagu di pojokan. Mukanya sok serius banget. Kayak mau audisi Indonesian Idol aja. Makanya, sambung Rizal dengan semangat. Sekarang dia dapat peluang. Pura-pura nyelametin orang kaya, biar bisa deket-deket. Nanti ujung-ujungnya minta dikasih kerjaan, atau malah minta diangkat jadi anak. Ibu Yati masih mencoba bersikap rasional. Tapi, Jal, kita kan lihat sendiri tadi malam. Haris itu nyaris kebakar buat nyelametin bapak itu. Kalau emang settingan, mana mungkin dia mau taruh nyawa segitu bahayanya. Rizal berdiri, wajahnya merah padam. Bu Yati, lo itu terlalu baik. Haris itu licik. Dia tahu mobil itu belum bakal meledak saat itu. Itu semua perhitungan. Sekarang lihat hasilnya. Dia dapat gitar mewah, perhatian media, dan yang pasti, duit banyak. Sedangkan kita, tetap aja di sini, kedinginan, ngumpulin recehan. Kata-kata Rizal ibarat api yang membakar sekam. Kebencian yang terpendam karena kemiskinan dan kepahitan hidup mulai menemukan sasaran yang tepat. Haris, yang dianggap telah berkhianat dengan menerima hadiah dan keluar dari kehidupan mereka. Meskipun kenyataannya Haris masih tinggal di kos yang sama dan masih berusaha mengamen. Gue punya ide, bisik Rizal, matanya berbinar licik. Kita harus buka kedok Haris di depan orang-orang. Biar semua tahu kalau dia cuma penipu ulung. Gimana caranya? Tanya Tony penasaran. Rizal mendekat. Suaranya berbisik pelan namun penuh racun. Kita sebarkan kabar kalau kecelakaan itu direncanakan. Kalau Haris sebenarnya kenal sama supir truk yang nabrak. Dan yang paling penting, dia berhenti sejenak untuk efek dramatis. Kita bilang kalau Haris sebenarnya minta uang dalam jumlah gila-gilaan sama orang itu, tapi pura-pura nurunin. Bayu menggeleng. Tapi itu fitnah, Jal. Kalau ketahuan, bisa berabe. Siapa yang mau tahu? Orang kaya mana peduli sama pengamen kayak kita? Media juga udah lupa. Mereka cuma peduli saat itu aja. Sekarang kita yang harus ambil tindakan. Pertemuan malam itu berakhir dengan rencana jahat Rizal untuk menghancurkan reputasi Haris. Mereka akan menyebarkan desas-desus ke seluruh komunitas pengamen, kepada pedagang kaki lima, bahkan ke warung-warung kopi di sekitar daerah itu. Keesokan harinya, ketika Haris muncul dengan gitar barunya, tatapan yang ia terima sudah berbeda. Bukan lagi kekaguman atau rasa terima kasih, melainkan kecurigaan dan kebencian. Loh, si pahlawan datang. Sergah seorang pedagang koran yang biasanya ramah pada Haris. Udah kaya, masih aja mau ngamen sini? Gak malu sama yang lain? Haris tertegun. Maaf, Pak, saya tidak paham. Udah sana, cari tempat lain. Jangan ganggu jualan gue. Sepanjang hari itu, Haris menerima perlakuan serupa. Recehan yang biasa ia dapatkan berkurang drastis. Beberapa orang bahkan dengan sengaja melemparkan uang receh ke tanah, menyuruhnya memungutnya seperti pengemis. Saat ia beristirahat di sebuah warung kopi, ia mendengar percakapan dua orang tukang ojek online. Katanya itu kecelakaan kemarin itu settingan. Bro, si pengamen itu sebenarnya bayaran. Iya, gue juga denger gitu. Katanya doi dapat puluhan juta buat akting nyelametin orang kaya itu. Yaelah, licik amat sih. Pura-pura baik, nyatanya mata duitan. Haris merasa seperti ditampar. Dadanya sesak, matanya berkaca-kaca. Ia tidak menyangka bahwa kebaikan yang ia lakukan bisa dibelokkan sedemikian rupa. Dalam keputusasaannya, ia mencoba menemui Rizal, berharap teman sesama pengamen bisa membantunya meluruskan segala fitnah. Zal, kita perlu bicara, kata Haris ketika menemui Rizal yang sedang mengamen di dekat halte bus. Rizal memandangnya dengan sinis. Oh, si pahlawan mau bicara sama rakyat jelata?
Lu jangan jual mahal deh, Har. Gue tahu semua kebohongan lu. Bohong? Apa yang aku bohongin, Zal? Semua. Dari awal lo udah rencanain ini. Lo pikir gue gak tahu? Lo sengaja nunggu di sekitar situ, tahu bakal ada kecelakaan, terus lo pura-pura jadi pahlawan. Semua buat dapet duit dan perhatian. Haris tercengang. Ia tidak menyangka bahwa kebencian Rizal bisa sedalam itu. Zal, aku bersumpah, aku tidak merencanakan apa-apa. Aku cuma kebetulan ada di sana dan melakukan apa yang harus dilakukan. Bohong, teriak Rizal, menarik perhatian orang-orang di sekitar. Kalian dengarkan? Dia masih mau bohongin kita. Haris, lo itu pengkhianat. Lo udah jual harga diri kita semua buat duit. Orang-orang mulai berkerumun, memandangi mereka dengan penuh ketertarikan. Beberapa mulai merekam dengan ponsel mereka. Dengarkan, semua, teriak Rizal, memanfaatkan situasi. Ini dia Haris, si pahlawan palsu. Dia jual kita semua buat jadi kaya. Haris merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia melihat wajah-wajah yang dulu bersahabat kini berubah menjadi penuh kebencian dan kecurigaan. Tanpa berkata apa-apa lagi, ia mengambil gitarnya dan pergi dengan langkah gontai, meninggalkan kerumunan yang masih diteriaki Rizal. Malam itu, di kamar kosnya yang sepi, Haris memandangi gitar barunya. Benda yang seharusnya menjadi simbol penghargaan atas pengorbanannya, kini terasa seperti beban yang menyiksa. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah lebih baik jika ia tidak menyelamatkan Pak Imron? Apakah lebih baik jika gitarnya tidak hancur dan ia tetap menjadi pengamen biasa yang tidak dibenci oleh sesamanya? Air mata mulai menetes di pipinya. Ia menyadari bahwa di jalanan, di dunia yang keras ini, kebaikan tidak selalu dibalas dengan kebaikan. Terkadang, kebaikan justru memicu iri hati dan kebencian yang lebih dalam. Dan kini, ia harus menghadapi konsekuensi dari pilihannya untuk menjadi penolong. Sebuah pilihan yang justru membuatnya kehilangan tempatnya di komunitas yang selama ini ia anggap sebagai keluarganya. Di lantai paling atas gedung Wijaya Group, Pak Imron duduk di belakang meja kerjanya yang terbuat dari kayu jati berukir. Dari balik kaca jendela yang menghadap langsung ke pusat kota, ia bisa menyaksikan denyut nadi perekonomian ibu kota. Tapi hari ini, pemandangan megah itu tidak mampu menenangkan pikirannya yang gelisah. Jari-jarinya mengetuk-ngetuk permukaan meja dengan ritme tidak teratur. Sementara matanya sesekali tertuju pada layar komputer yang menampilkan rekaman CCTV dari lokasi kecelakaan. Bima, panggilnya melalui interkom, suaranya terdengar berat. Tolong datang ke ruangan saya. Beberapa saat kemudian, Bima muncul dengan tablet di tangan dan ekspresi siap menerima perintah. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Pak Imron memutar kursinya, menghadap langsung kepada asistennya. Saya ingin kamu melakukan sesuatu untuk saya. Sesuatu yang personal. Bima mengangguk, menunggu instruksi lebih lanjut. Ini tentang Haris, pemuda yang menyelamatkan saya. Lanjut Pak Imron sambil berdiri dan berjalan mendekati jendela. Ketika saya memberinya gitar dan cek itu, ada sesuatu di matanya. Bukan rasa senang atau syukur, tapi kekhawatiran. Mungkin dia tidak terbiasa menerima pemberian sebesar itu, Pak. Bukan itu, Bima. Pak Imron berbalik, wajahnya serius. Saya merasa ada yang tidak beres. Saya ingin kamu mencari tahu tentang dia. Bagaimana kehidupannya, di mana tinggal, apa yang sebenarnya dia butuhkan. Bima terlihat sedikit bingung. Tapi, bukannya kita sudah memberinya apa yang dia butuhkan? Gitar pengganti dan kompensasi finansial. Pak Imron menghela napas panjang. Uang dan barang tidak selalu menjadi solusi, Bima. Ingat ketika kita pertama kali bertemu Haris di lobi? Tatapan resepsionis kita, sikap Diana, mereka memandangnya dengan sebelah mata. Dan saya khawatir, pemberian kita justru membuatnya terasing dari lingkungannya. Jadi, apa yang Bapak ingin saya lakukan? Lakukan investigasi kecil-kecilan. Temui orang-orang di sekitarnya. Amati bagaimana dia hidup. Saya ingin memahami siapa sebenarnya Haris ini, bukan sebagai penerima bantuan, tapi sebagai manusia. Bima mengangguk perlahan, mulai memahami maksud bosnya.
Baik, Pak. Saya akan mulai besok pagi. Tidak, bantah Pak Imron. Mulai sekarang. Batalkan janji saya dengan klien jam 4 sore ini. Ini lebih penting. Keesokan harinya, Bima sudah berada di sekitar lokasi Haris biasa mengamen. Dengan berpakaian kasual sederhana, ia berbaur dengan pedagang kaki lima dan pengguna jalan. Dari obrolan dengan seorang penjual soto, ia mulai mendapat gambaran tentang kehidupan Haris. Si Haris itu anak baik, Pak, kata penjual soto itu sambil membersihkan meja. Tapi sejak kejadian kemarin, dia kayak dapat masalah. Masalah? Masalah apa? Tanya Bima penasaran. Katanya, dapat fitnah dari teman-teman sesama pengamen. Bilang dia sengaja ngatur kecelakaan itu biar dapat imbalan. Padahal, saya lihat sendiri waktu itu, dia nyaris ikut terbakar. Bima mengerutkan kening. Apakah ada yang menyebarkan fitnah tertentu? Ada. Rizal, kayaknya. Pengamen yang sering iri sama Haris. Katanya Haris dapat uang miliaran dari orang kaya yang ditolongnya. Informasi ini membuat Bima tersentak. Ia melanjutkan penyelidikannya dengan mendatangi tempat-tempat lain di mana Haris biasa menghabiskan waktunya. Di sebuah rental buku bekas, pemiliknya bercerita bahwa Haris sering menyewa buku musik dan teori bermusik. Dia punya mimpi besar, si Haris ini, kata pemilik rental. Tapi kayaknya susah mewujudkannya. Duit buat makan aja pas-pasan, apalagi buat sekolah musik. Sorenya, Bima akhirnya berhasil menemukan tempat kos Haris. Sebuah bangunan tua dengan cat mengelupas di gang sempit. Dari luar saja, tempat itu sudah terlihat tidak layak huni. Hatinya terenyuh membayangkan pemuda yang menyelamatkan bosnya tinggal di tempat seperti ini. Ketika Bima melaporkan temuannya kepada Pak Imron malam itu, wajah sang Taipan berubah muram. Jadi, selama ini dia hidup dalam kesulitan, dan pemberian kita justru membuatnya dikucilkan, gumam Pak Imron pelan. Sepertinya iya, Pak. Menurut informasi yang saya kumpulkan, Haris sekarang dibully dan difitnah oleh sesama pengamen. Mereka mengira dia mendapat uang dalam jumlah besar dari Bapak. Pak Imron menghela napas dalam. Ini kesalahan saya. Saya terlalu terburu-buru memberi materi, tanpa mempertimbangkan konsekuensinya. Tapi Bapak bermaksud baik. Niat baik saja tidak cukup, Bima. Harus disertai dengan kebijaksanaan. Pak Imron berdiri dan berjalan mondar-mandir di ruang kerjanya. Saya ingin bertemu dengannya lagi. Tapi kali ini, di tempat yang netral. Dan saya ingin mendengarkan langsung darinya, apa yang sebenarnya dia butuhkan. Apakah saya harus menjemputnya ke tempat kosnya? Pak. Tidak. Jawab Pak Imron tegas. Saya yang akan menemuinya. Di tempat dia biasa mengamen. Bima terkejut. Tapi, Pak, keamanan dan image perusahaan. Image. Pak Imron berhenti berjalan, matanya tajam. Image apa yang kita jaga? Image sebagai orang kaya yang tidak peduli dengan orang yang menyelamatkan nyawanya? Biarkan orang melihat bahwa saya peduli. Atau lebih baik lagi, tidak perlu ada yang melihat. Kita lakukan dengan low profile. 2 hari kemudian, sebuah mobil sedan biasa, bukan Mercedes, berhenti di ujung jalan dekat tempat Haris biasa mengamen. Pak Imron turun dengan pakaian kasual, berusaha tidak menarik perhatian. Dari kejauhan, ia melihat Haris sedang mencoba bermain gitar barunya, tetapi hanya beberapa orang yang berhenti mendengarkan. Bahkan, ia melihat beberapa pengamen lain meludah ke arah Haris ketika lewat. Hati Pak Imron tersayat. Ia menunggu sampai Haris selesai mengamen dan beristirahat di sebuah warung kopi tepi jalan. Haris, sapa Pak Imron lembut, duduk di sebelah pemuda itu. Haris terkejut. Pak Imron, apa yang Bapak lakukan di sini? Saya ingin bertemu kamu, dan mendengarkan langsung darimu. Bagaimana kabarmu? Haris menunduk, mencoba menyembunyikan raut wajahnya yang sedih. Baik, Pak. Jangan bohong pada saya, Haris. Saya sudah tahu tentang fitnah yang kamu terima, tentang bagaimana teman-temanmu mengucilkanmu. Mata Haris berkaca-kaca. Bapak, bagaimana Bapak bisa? Saya menyuruh Bima menyelidiki, maafkan saya.
Saya tidak bermaksud menginvasi privasimu. Tapi saya khawatir. Pak Imron meletakkan tangan di bahu Haris. Ceritakan pada saya. Apa yang sebenarnya terjadi? Dengan suara bergetar, Haris menceritakan semua yang dialaminya selama seminggu terakhir. Tentang Rizal yang menyebarkan fitnah, tentang teman-teman sesama pengamen yang kini memusuhinya, tentang bagaimana gitar barunya justru menjadi simbol pengkhianatan di mata mereka. Yang paling menyakitkan, Pak, lanjut Haris dengan suara lirih, adalah mereka berpikir saya melakukan semua ini untuk uang. Padahal jika saya memang menginginkan uang, saya sudah bisa mengambil cek yang Bapak berikan. Pak Imron mengangguk pelan. Saya mengerti, dan saya minta maaf. Pemberian saya justru membuatmu tersiksa. Bukan itu masalahnya, Pak. Saya bersyukur atas bantuan Bapak. Tapi, saya kehilangan tempat saya. Saya tidak lagi diterima di sini, tapi juga tidak punya tempat lain untuk pergi. Diam sejenak, Pak Imron kemudian berkata dengan suara tegas, Haris, saya punya proposal untukmu. Tapi ini bukan tentang uang atau hadiah. Ini tentang kesempatan. Kesempatan? Iya. Kesempatan untuk membuktikan pada mereka bahwa kamu bukan seperti yang mereka katakan. Dan kesempatan untuk mewujudkan mimpimu. Tapi, bagaimana caranya? Pertama, saya ingin kamu mengembalikan cek itu pada saya. Haris terkejut, tapi kemudian mengangguk. Baik, Pak. Saya bawa di sini. Ia mengeluarkan amplop coklat dari tasnya dan menyerahkannya pada Pak Imron. Kedua, lanjut Pak Imron sambil menyimpan amplop itu. Saya ingin menawarkanmu pekerjaan di perusahaan saya. Bukan karena kasihan, tapi karena saya melihat potensimu. Kamu bisa bekerja sambil kuliah. Kami punya program beasiswa untuk karyawan. Haris tercengang. Tapi, saya tidak punya keahlian khusus, Pak. Kamu punya keberanian, integritas, dan ketekunan. Itu lebih berharga daripada keahlian apapun. Pak Imron tersenyum. Dan yang ketiga, saya ingin kamu mengikuti audisi sekolah musik yang kamu impikan. Semua biaya akan saya tanggung, sebagai investasi pada bakatmu. Air mata Haris akhirnya tumpah. Bapak saya tidak pantas. Kamu pantas, Nak, lebih dari siapapun. Pak Imron berdiri. Pikirkan tawaran saya. Saya akan tunggu jawabanmu. Sebelum pergi, Pak Imron melihat ke arah sekelompok pengamen yang sedang memperhatikan mereka dari kejauhan, termasuk Rizal yang wajahnya pucat. Dan untuk masalah fitnah itu, kata Pak Imron dengan suara cukup keras sampai didengar mereka, biar saya yang urus. Pertemuan itu meninggalkan Haris dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ada harapan baru. Di sisi lain, ada keraguan apakah ia layak menerima semua ini. Tapi yang pasti, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan itu, ia merasa ada seseorang yang benar-benar memahaminya, bukan sebagai pahlawan atau pengemis, tapi sebagai manusia dengan segala kompleksitasnya. Malam setelah pertemuan dengan Pak Imron, Haris terbaring di atas kasur lipatnya, memandangi langit-langit kamar kos yang berlumut. Tawaran Pak Imron terngiang-ngiang di pikirannya seperti melodi yang tak putus-putus. Pekerjaan tetap, beasiswa kuliah, kesempatan audisi sekolah musik, semua impian yang selama ini ia pendam dalam-dalam, kini diambangkan tepat di depan mata. Tapi kenapa justru hatinya dipenuhi keraguan? Gue harus terima, ya, kan? Bisiknya pada diri sendiri. Ini kan yang selama ini gue tunggu-tunggu. Tapi bayangan wajah Rizal dan teman-teman sesama pengamen lainnya muncul di pikirannya. Ejekan, fitnah, dan tatapan kebencian mereka masih terasa menyengat. Apakah dengan menerima tawaran Pak Imron, ia justru membenarkan tuduhan bahwa semua yang dilakukannya memang demi keuntungan pribadi? Keesokan paginya, Haris memutuskan untuk mencoba mengamen seperti biasa. Mungkin dengan menunjukkan bahwa ia tidak berubah, perlahan-lahan mereka akan mengerti bahwa semua tuduhan itu tidak benar. Dengan gitar barunya yang mewah, yang kini terasa seperti beban, ia mengambil posisi di bawah jembatan layang, tempatnya biasa bermain. Belum juga ia memetik senar pertama, Rizal sudah muncul dengan wajah masam, diikuti Tony dan beberapa pengamen lain. Wah, si pahlawan kembali ke akar, sergah Rizal dengan suara penuh ejekan.
Masa sudah dikasih kerjaan sama orang kaya, masih aja mau merebut rezeki kita di sini? Haris menarik napas dalam, berusaha tetap tenang. Aku bukan merebut rezeki siapapun, Jal. Aku cuma mau hidup seperti biasa. Hidup seperti biasa? Tony mengejek. Dengan gitar seharga 10 juta? Lo pikir kita bodoh ya, Har? Pasti lo udah dapet tawaran kerjaan. Sekarang cuma pura-pura aja di sini. Bukan begitu. Lalu gimana? Potong Rizal dengan kasar. Kemarin gue liat lo ngobrol lama sama orang kaya itu lagi. Dia datang sendiri jemput lo. Pasti lo minta lebih banyak lagi. Sekumpulan pedagang dan pengendara yang lewat mulai memperhatikan pertengkaran ini. Beberapa bahkan berhenti untuk menonton. Haris merasa dadanya sesak. Aku tidak minta apa-apa, Jal. Pak Imron yang menawari aku pekerjaan, tapi aku belum menerimanya. Hah? Teriak Rizal, memancing tawa dari pengamen lainnya. Dengar itu, dia ditawari pekerjaan, tapi belum menerima. Dasar munafik. Lo mau pamer ya? Mau bilang lo lebih hebat dari kita? Bukan itu maksudku, bantah Haris, suaranya mulai tinggi. Aku cuma mau jelasin. Jelasin apa? Bentak Rizal tiba-tiba, membuat Haris terkejut. Yang jelas, sejak lo menyelamatkan orang kaya itu, hidup kita semua jadi lebih susah. Polisi sekarang sering usir kita dengan alasan lo jadi pahlawan. Pedagang pada males kasih tempat dengan alasan kita ganggu. Pahlawan. Lo udah hancurin kehidupan kita. Kata-kata Rizal itu seperti tamparan keras. Haris tidak pernah menyangka bahwa aksinya justru membawa dampak buruk bagi yang lain. Ibu Yati yang kebetulan lewat mencoba menengahi. Sudah, Jal. Biarin aja dia. Haris juga tidak bermaksud buruk. Jangan ikut campur, Bu. Sergah Rizal. Lo juga korban dari ulahnya. Kan kemarin lo diusir dari tempat mangkal biasa dengan alasan ganggu lokasi bersejarah penyelamatan si Haris. Ibu Yati menunduk, tidak bisa membantah. Melihat itu, hati Haris hancur. Ia tidak tahu bahwa aksinya telah menyebabkan masalah bagi orang-orang yang tidak bersalah. Dengarkan, semua, teriak Haris tiba-tiba, membuat kerumunan yang menyaksikan menjadi diam. Aku minta maaf jika tindakanku menyebabkan masalah untuk kalian. Tapi aku bersumpah, aku tidak merencanakan apapun. Aku hanya menyelamatkan seseorang yang butuh pertolongan. Lalu kenapa sekarang lo masih di sini? Tanya seorang pengamen yang tidak ia kenal. Kalau emang udah ditawari kerjaan, ngapain balik ke sini? Mau pamer? Karena ini adalah hidupku. Jawab Haris, suaranya bergetar. Karena kalian adalah teman-temanku. Rizal tertawa sinis. Teman? Sekarang lo bilang kita teman? Pas lo butuh, kita teman. Pas lo dapat kesempatan, lo tinggalin kita. Itu namanya teman. Haris tidak bisa lagi menahan emosinya. Air mata mulai mengalir di pipinya. Aku tidak meninggalkan siapapun. Kalian yang mengusirku. Kalian yang memfitnahku. Aku cuma ingin kembali ke kehidupan normal, tapi kalian tidak memberiku kesempatan. Suasana menjadi tegang. Beberapa pengamen mulai merasa iba melihat Haris menangis, tapi Rizal masih belum luluh. Kalau lo beneran pengen balik ke kehidupan normal, tantang Rizal. Buktikan. Jual gitarmu yang mewah itu. Pakai lagi gitar butut kayak kita. Baru kita percaya lo masih jadi bagian dari kita. Tantangan itu mengguncang Haris. Gitar ini adalah pemberian Pak Imron, dan meski ia merasa tidak nyaman dengan kemewahannya, ini adalah pengganti yang pantas untuk gitar ayahnya yang hancur. Gitar ini, pemberian. Batah Haris. Lihat, seru Rizal pada yang lain. Dia lebih milih gitar mewah daripada kita. Sekarang kalian percayakan, dia udah berubah. Kerumunan mulai bergumam, dan tatapan yang awalnya mulai melunak kembali menjadi keras. Haris merasa terjepit. Di satu sisi, ia ingin diterima kembali oleh komunitasnya. Di sisi lain, menjual gitar pemberian seseorang, apalagi yang telah menyelamatkan nyawanya, adalah tindakan tidak terpuji.
Aku tidak bisa menjualnya. Akhirnya Haris berbisik lemah. Pergi dari sini, teriak Rizal. Kami tidak butuh pengkhianat seperti kamu. Dihadapkan pada penolakan yang begitu keras, Haris akhirnya menyerah. Dengan kepala tertunduk dan air mata yang tidak henti-hentinya mengalir, ia mengemasi gitarnya dan berjalan pergi. Langkahnya terasa berat, seperti mengangkut beban yang tidak terlihat. Sepanjang perjalanan pulang, ia terus memikirkan kata-kata Rizal. Apakah ia memang telah berubah? Apakah dengan menerima pemberian Pak Imron, ia telah menjadi pengkhianat? Ataukah ini semua adalah ujian dari Tuhan untuk menguji keteguhan hatinya? Sampai di kamar kosnya, ia melihat kartu nama Pak Imron yang tergeletak di atas meja kecil. Tawaran pekerjaan dan beasiswa itu begitu menggiurkan. Tapi apakah ia pantas menerimanya? Sementara orang-orang seperti Rizal, Tony, dan Ibu Yati harus terus hidup dalam kesulitan? Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kecelakaan, Haris berlutut dan berdoa dengan khusyuk. Ia meminta petunjuk, jalan yang benar yang harus ia ambil. Apakah ia harus menerima tawaran Pak Imron dan meninggalkan kehidupan lamanya? Atau menolaknya dan berusaha memperbaiki hubungan dengan komunitasnya yang sudah hancur? Dalam kesendiriannya, ia menyadari satu hal, ini bukan lagi tentang gitar, uang, atau pekerjaan. Ini tentang jati dirinya. Apakah ia akan membiarkan fitnah dan kebencian orang lain mengubah jalan hidupnya? Atau apakah ia akan tetap pada prinsipnya, bahwa menyelamatkan nyawa manusia adalah tindakan yang benar, apapun konsekuensinya? Dengan mata yang masih bengkak karena tangisan, ia mengambil keputusan. Besok, ia akan menemui Pak Imron dan memberikan jawabannya. Tapi apapun pilihannya, ia harus yakin bahwa itu adalah yang terbaik, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang di sekitarnya. Ujian kesabaran ini telah mengajarkannya bahwa kadang, pilihan yang tepat bukanlah yang paling mudah, dan jalan yang benar seringkali adalah yang paling berliku. 7 hari telah berlalu sejak pertemuan terakhir Haris dengan Pak Imron di warung kopi tepi jalan. 7 hari yang diisi dengan pergulatan batin dan penolakan dari lingkungan yang dulu ia anggap sebagai rumah. Pagi itu, Haris terbangun dengan keputusan bulat dalam hatinya. Ia akan menemui Pak Imron dan secara resmi menolak tawaran pekerjaan serta beasiswa itu. Bukan karena tidak menghargai, tapi karena ia merasa harus membuktikan pada dirinya sendiri dan pada Rizal CS bahwa ia tidak melakukan semua ini untuk kepentingan pribadi. Gue harus mulai dari nol lagi, gumamnya sambil memandangi gitar mewah pemberian Pak Imron yang bersandar di dinding. Dengan cara gue sendiri. Namun nasib berkata lain. Saat ia sedang mempersiapkan diri untuk pergi, seseorang mengetuk pintu kamar kosnya yang reot. Bu Siti, pemilik kos, berteriak dari balik pintu. Haris, ada tamu. Cepat keluar. Dengan bingung, Haris membuka pintu. Di luar, berdiri seorang pria paruh-baya dengan kemeja putih necis dan senyum ramah. Pria itu membawa sebuah tas kulit elegan dan terlihat sangat out of place di lingkungan kumuh ini. Haris? Tanya pria itu dengan suara lembut. Saya Ahmad dari Baitullah Tour Travel. Boleh saya masuk sebentar? Masih dalam kebingungan, Haris mengizinkan pria itu masuk. Ruangan sempitnya tiba-tiba terasa semakin kecil dengan kehadiran tamu tak terduga ini. Apa yang bisa saya bantu? Tanya Haris ragu. Pak Ahmad duduk di satu-satunya kursi yang ada, sementara Haris duduk di tepi kasur. Saya dititahkan oleh Bapak Imron Wijaya untuk menyerahkan ini kepada Anda. Dari tas kulitnya, ia mengeluarkan sebuah amplop coklat tebal yang familiar. Haris langsung gelisah. Maaf, Pak. Saya sudah memutuskan untuk tidak menerima. Ini berbeda, potong Pak Ahmad dengan sopan. Ini bukan uang. Silakan buka. Dengan tangan sedikit gemetar, Haris membuka amplop itu. Isinya membuatnya terpana. Bukan uang, melainkan tiket pesawat Jakarta-Jeddah, visa umroh, dokumen perjalanan, dan sebuah surat. Matanya membelalak membaca tulisan, paket umroh 14 hari, di sampul depan. Saya tidak mengerti. Bata Haris, hampir tak percaya. Baca suratnya, bisik Pak Ahmad lembut. Dengan hati berdebar, Haris membuka surat yang ditulis tangan di atas kertas berkualitas tinggi. Anakku Haris yang baik. Ketika kamu membaca surat ini, mungkin kamu sedang kebingungan.
Maafkan saya karena tidak memberitahumu terlebih dahulu. Tapi setelah pertemuan terakhir kita, saya menyadari sesuatu. Uang dan pekerjaan mungkin bisa mengubah hidupmu. Tapi saya yakin yang kamu butuhkan sekarang bukanlah hal materi. Yang kamu butuhkan adalah ketenangan jiwa. Jawaban dari segala kegelisahan yang mungkin menghantuimu setelah semua yang terjadi. Kamu telah mengajarkan pada saya arti pengorbanan sejati. Dengan ikhlas, kamu mengorbankan harta paling berhargamu untuk menyelamatkan orang asing. Sekarang, izinkan saya membalasnya dengan cara yang, saya harap, lebih bermakna. Perjalanan umroh ini adalah hadiah untukmu. Bukan untuk mengganti gitarmu yang hancur, tapi untuk memberimu kesempatan menemukan kedamaian dan tujuan hidup yang lebih jelas. Di Tanah Suci, jauh dari segala hiruk-pikuk dan fitnah yang kamu hadapi, semoga kamu menemukan jawaban yang selama ini kamu cari. Jangan khawatir dengan biaya. Semua sudah saya tanggung. Kamu hanya perlu membawa hatimu yang tulus. Setelah kamu pulang nanti, mari kita bertemu lagi. Banyak hal baik yang bisa kita lakukan bersama, tidak hanya untuk dirimu sendiri, tapi untuk orang-orang di sekitarmu. Terima kasih telah menyelamatkan nyawa saya, dan terima kasih telah mengajarkan saya arti pengorbanan yang tulus. Salam. Imron Wijaya. Air mata mulai mengalir di pipi Haris sebelum ia selesai membaca. Tangannya gemetar memegang tiket dan surat itu. Ini di luar semua imajinasinya. Tetapi saya tidak pantas, bisiknya pada Pak Ahmad. Saya hanya melakukan apa yang harus dilakukan. Pak Ahmad tersenyum memahami. Kadang anugerah terbesar datang justru ketika kita merasa tidak pantas menerimanya. Bapak Imron sangat bersungguh-sungguh dengan ini. Semua sudah diatur. Keberangkatan 4 hari lagi. Haris memandangi tiket itu. Umroh. Sesuatu yang bahkan tidak pernah ia impikan karena tahu mustahil baginya. Baginya, bisa makan 3 kali sehari saja sudah merupakan berkah. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ucap Haris terbata-bata. Kamu tidak perlu berkata apa-apa, jawab Pak Ahmad. Yang perlu kamu lakukan adalah mempersiapkan diri. Saya akan jemput kamu 3 hari lagi untuk briefing dan proses administrasi lainnya. Setelah Pak Ahmad pergi, Haris masih terduduk di kasurnya, memandangi tiket umroh di tangannya. Rasanya seperti mimpi. Dari seorang pengamen jalanan yang difitnah dan dikucilkan, tiba-tiba diberi kesempatan untuk melakukan perjalanan spiritual ke Tanah Suci. Beberapa jam kemudian, ketika ia keluar untuk membeli makanan, ia bertemu dengan Rizal dan beberapa pengamen lain di warung dekat kosnya. Loh, si pahlawan keluar dari guanya, ejek Rizal seperti biasa. Mau kemana? Ketemu Sugar Daddy lagi. Biasanya, komentar seperti ini akan membuat Haris sakit hati atau marah. Tapi hari ini, dengan tiket umroh di saku bajunya, ia merasa berbeda. Ada kedamaian aneh yang menyelimuti hatinya. Gue cuma mau beli makan, Zal, jawab Haris dengan tenang. Gak ada urusan sama Pak Imron. Rizal terkejut dengan ketenangan Haris. Biasanya, Haris akan membalas atau setidaknya terlihat kesal. Lo kenapa? Kok kelihatan aneh? Tanya Tony yang ikut dalam kelompok itu. Haris tersenyum kecil. Gue cuma sadar sesuatu. Bahwa kita semua cuma manusia yang sedang berusaha menemukan jalannya masing-masing. Jawaban ini membuat Rizal dan yang lain bingung. Mereka mengharapkan reaksi emosional, bukan filsafat. Lo jadi sok bijak gara-gara deket sama orang kaya ya? Sergah Rizal, mencoba memancing emosi. Tapi Haris hanya menggeleng. Gue tetap Haris yang sama, Jal. Cuma, gue nemu kedamaian dalam hati. Dan gue harap, suatu hari nanti, lo juga bisa nemu kedamaian yang sama. Setelah membeli makanan, Haris berbalik untuk pergi, lalu berhenti. Dari sakunya, ia mengeluarkan kartu nama Pak Ahmad yang diberikan tadi. Nih, Jal, katanya sambil menyodorkan kartu nama itu. Kalau lo atau teman-teman yang lain butuh bantuan buat urusan kerja serabutan, lo bisa hubungi orang ini. Dia punya koneksi banyak. Gak janji sih, tapi mungkin bisa bantu. Rizal menerima kartu nama itu dengan wajah bingung. Kenapa lo kasih ini ke gue? Karena teman harus saling membantu, bukan saling menjatuhkan, jawab Haris sederhana sebelum akhirnya pergi.
Tindakan tak terduga ini membuat Rizal dan yang lain terdiam. Mereka mengharapkan kemarahan atau pembalasan, bukan tawaran bantuan. Malam itu, di kamar kosnya, Haris mulai mempersiapkan mental dan spiritual untuk perjalanan yang tak terduga ini. Ia menyadari bahwa mungkin inilah jawaban dari doa-doanya. Bukan solusi instan untuk masalahnya, tapi kesempatan untuk menemukan perspektif baru. Dia memandangi gitar mewah pemberian Pak Imron, lalu memandangi tiket umroh. Dua hadiah yang sangat berbeda, dengan makna yang juga sangat berbeda. Yang satu terasa seperti beban, yang lainnya terasa seperti pembebasan. Mungkin ini yang aku butuhkan, bisiknya pada dirinya sendiri. Waktu untuk merenung, untuk memahami, untuk menemukan jati diriku yang sebenarnya. Dengan hati yang dipenuhi rasa syukur dan haru, ia mulai mempersiapkan diri untuk perjalanan spiritual yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi juga mempengaruhi cara pandangnya terhadap segala yang telah terjadi. Anugerah yang tak terduga ini bukan akhir, melainkan awal dari sebuah perjalanan penemuan diri yang lebih dalam. Malam itu, di bawah kolong jembatan yang sama di mana mereka biasa berkumpul, Rizal memandangi kartu nama yang diberikan Haris dengan perasaan campur aduk. Di tangannya tergenggam kartu kontak, Ahmad, Baitullah Tour Travel, yang terasa asing. Tony, Bayu, dan beberapa pengamen lain duduk melingkar di sekelilingnya, menghangatkan diri dengan kopi panas dari termos usang. Lo percaya sama sikap sok suci Haris tadi? Tanya Tony memecah keheningan. Tiba-tiba baik banget kasih kita kartu kontak. Jangan-jangan ini jebakan. Rizal mengerutkan kening. Jarinya memutar-mutar kartu nama itu. Gue lebih penasaran. Kenapa tadi dia kelihatan tenang banget? Bukan tenang biasa. Kayak orang yang baru dapat pencerahan atau apa. Bayu yang biasanya pendiam ikut nimbrung. Mungkin dia emang beneran dapat sesuatu yang bikin dia berubah. Kemarin gue lihat ada orang rapi dateng ke kosannya. Bawa tas kulit mewah. Rizal langsung siaga. Orang rapi? Kapan? Tadi siang. Jam segini, jawab Bayu sambil menunjuk ke arah matahari yang sudah tenggelam. Mobilnya biasa aja. Bukan mewah, tapi orangnya pakai kemeja necis. Rizal berdiri, wajahnya berubah gelap. Pasti ada sesuatu yang lagi direncanain. Gue tahu itu. Orang kaya-kaya Imron gak mungkin cuma kasih gitar doang. Pasti ada lagi yang dia kasih ke Haris. Tapi kemarin kan Haris bilang dia nolak tawaran kerja, sahut Tony. Dikatain, bentak Rizal tiba-tiba, membuat yang lain kaget. Lo percaya omongan dia? Itu semua akting. Sekarang malah ada orang rapi dateng ke kosannya. Pasti dia dapat sesuatu yang lebih besar. Api kecemburuan dan kecurigaan dalam hati Rizal berkobar lagi. Kali ini lebih panas dari sebelumnya. Dia melemparkan kartu nama itu ke tanah dan menginjak-injaknya. Gue sumpah, gue akan buka kedok asli Haris di depan semua orang. Dia pikir dia bisa bohongin kita? Dia pikir dia lebih pinter. Ibu Yati yang kebetulan lewat mendengar teriakan Rizal. Sudah, Jal. Lupakan saja. Masing-masing kita punya jalan hidup sendiri. Biarin Haris dengan pilihannya. Gak bisa, Bu. Teriak Rizal dengan mata merah. Dia udah hancurin kehidupan kita. Sekarang dia mau pamer bahwa dia bisa dapat lebih banyak lagi. Itu penghinaan buat kita semua. Bayu mencoba menenangkan. Tapi kita gak tahu pasti apa yang terjadi. Mending kita tanya baik-baik ke Haris. Baik-baik? Sergah Rizal. Dia udah bohongin kita dari awal. Sekarang gue yang akan perlakukan dia sebagaimana mestinya. Malam itu, Rizal tidak bisa tidur. Pikirannya dipenuhi dengan berbagai skenario tentang apa yang sebenarnya diterima Haris dari Pak Imron. Uang dalam jumlah besar? Pekerjaan tetap, atau bahkan kemewahan lain yang tidak bisa ia bayangkan? Kecemburuan yang awalnya hanya berupa iri hati biasa, kini telah berubah menjadi dendam yang mendalam. Keesokan paginya, Rizal mulai menjalankan rencananya. Dengan uang receh terakhir yang dimilikinya, ia pergi ke warnet dan membuat akun-akun media sosial palsu. Ia mulai menyebarkan cerita yang lebih keji lagi tentang Haris. Pengamen jadi jutawan berdasarkan kebohongan. Tulisnya dalam sebuah forum online.
Dia atur kecelakaan palsu buat dapat uang dari orang kaya. Tak berhenti di situ, Rizal juga mendatangi beberapa pedagang di sekitar tempat Haris biasa mengamen. "Bu, tahu gak? Kemarin Haris dateng ke gue minta duit. Bohongnya pada seorang penjual nasi goreng. Katanya mau bayar hutang sama preman. Tapi anehnya, pakai jam tangan baru yang mewah banget." Si penjual nasi goreng terkejut. "Masa? Tapi kemarin dia kelihatan biasa aja." "Sok sederhana, Bu. Itu semua pura-pura. Gue lihat sendiri dia naik mobil mewah kemarin malam." Kebohongan-kebohongan Rizal mulai menyebar dengan cepat. Dalam komunitas yang didasarkan pada hubungan pertemanan dan saling percaya, gosip adalah mata uang yang paling berharga dan paling merusak. 2 hari kemudian, ketika Haris keluar dari kos untuk membeli beberapa keperluan persiapan umroh, ia merasakan tatapan yang lebih tajam dari biasanya. Beberapa orang bahkan dengan terang-terangan memalingkan muka ketika ia lewat. Seorang pedagang buah yang biasanya ramah padanya tiba-tiba berubah sikap. "Maaf, Haris. Saya tidak bisa kasih kredit lagi. Katanya kamu sudah jadi orang kaya sekarang, ya?" Haris terkejut. "Siapa yang bilang, Pak? Saya masih sama kok." "Jangan ditutup-tutupi. Rizal cerita kamu sudah dapat uang miliaran dari orang yang kamu tolong." Haris menghela napas. Rupanya, Rizal masih terus menyebarkan fitnah. Tapi kali ini, ia memilih untuk tidak membalas. Dalam hatinya, ia sudah memutuskan untuk fokus pada persiapan spiritualnya. "Saya tidak dapat uang miliaran, Pak. Tapi saya terima kebenaran Bapak. Saya akan bayar tunai," jawab Haris dengan tenang sebelum membayar buah yang dibelinya. Sikap tenang Haris ini justru membuat Rizal semakin geram. Dia mengharapkan reaksi, harapan untuk melihat Haris marah atau membela diri. Tapi ketenangan Haris justru membuat upayanya terasa sia-sia. Malam harinya, Rizal dan Tony nekat mengikuti Haris dari belakang ketika pemuda itu pergi ke sebuah pusat perbelanjaan untuk membolehkan perlengkapan umroh. Dari kejauhan, mereka melihat Haris membeli sarung, peci, dan beberapa buku panduan umroh. "Lihat itu," bisik Rizal pada Tony. "Dia beli perlengkapan ibadah. Sok suci banget sekarang." "Mungkin dia mau nyalain doa karena udah kaya," goda Tony. Tapi ketika Haris membayar di kasir, Rizal memperhatikan sesuatu yang membuat darahnya mendidih. Dari dompet Haris, terlihat selembar tiket pesawat yang tampak berbeda dari tiket biasa. Warna dan bentuknya mirip dengan tiket umroh yang pernah ia lihat di televisi. "Gue tahu," teriak Rizal tiba-tiba, membuat beberapa pengunjung mal menengok. "Dia mau umroh. Dapat tiket umroh dari orang kaya itu." Tony terkesima. "Umroh? Yang bener? Itu kan butuh duit puluhan juta." "Makanya," geram Rizal. "Sekarang lo percaya kan kalau dia dapat sesuatu yang besar? Umroh. Bukan cuma gitar atau uang. Tiket umroh." Rasa dendam dalam hati Rizal kini mencapai puncaknya. Dalam pikirannya yang sudah gelap oleh kecemburuan, perjalanan spiritual Haris dianggap sebagai bentuk pamer kekayaan dan kesombongan yang paling tinggi. "Gue sumpah, gue akan hancurin dia sebelum dia berangkat," gumam Rizal dengan mata berbinar jahat. "Dia gak pantas dapat semua itu. Gue yang lebih berhak. Gue yang lebih lama jadi pengamen. Gue yang lebih menderita." Tony mulai khawatir dengan keadaan Rizal. "Zal, santai aja. Mungkin itu rezekinya. Kita harus ikhlas." "Ikhlas?" bentak Rizal. "Gue gak akan pernah ikhlas. Kalau gue gak bisa nikmatin hidup enak, dia juga gak boleh." Malam itu, Rizal menyusun rencana terakhirnya. Sebuah rencana yang tidak hanya akan menghancurkan reputasi Haris, tapi juga mencegahnya berangkat umroh. Dalam pikirannya yang sudah dipenuhi kebencian, tidak ada batasan lagi yang tidak akan ia langgar. Dia tidak tahu bahwa keputusannya ini tidak hanya akan mempengaruhi hidup Haris, tapi juga mengubah jalan hidupnya sendiri. Dendam yang ia pelihara dengan susah payah akan membawanya pada titik di mana ia harus mempertanyakan segala nilai yang selama ini ia pegang. Sementara itu, di kamar kosnya, Haris sedang mempersiapkan diri dengan hati yang tenang. Ia sama sekali tidak menyadari badai kebencian yang sedang dipersiapkan Rizal untuknya.
Yang ia rasakan hanyalah kedamaian dan antisipasi untuk perjalanan spiritual yang akan mengubah hidupnya selamanya. Hari keberangkatan tiba. Matahari pagi belum sepenuhnya muncul ketika mobil Baitullah Tour Travel sudah menunggu di depan kos Haris. Dengan hati yang campur aduk antara haru, syukur, dan sedikit kegelisahan, Haris memeluk ratas kecil yang berisi perlengkapan sederhananya. Bu Siti, pemilik kos, berdiri di pintu dengan mata berkaca-kaca. "Jaga diri baik-baik, nak," ucap Bu Siti sambil menyelipkan beberapa lembar uang ke tangan Haris. "Untuk jaga-jaga di sana." Haris tersenyum getir, menolak lembut uang itu. "Terima kasih, Bu. Tapi tidak perlu. Semua sudah diatur. Doakan saya saja." Perjalanan ke bandara terasa seperti mimpi. Haris yang biasanya harus berdesakan di angkutan umum, kini duduk nyaman di mobil ber-AC. Di bandara, segala sesuatu terasa begitu asing dan megah. Petugas Baitullah Tour Travel sudah menunggu dan dengan sigap memandunya melalui segala prosedur. Saat menunggu di ruang tunggu, pandangan Haris tertumbuk pada sosok yang tidak disangkanya akan melihatnya di sini. Rizal. Dia berdiri di balik kaca pembatas, wajahnya pucat dan penuh penyesalan. Tanpa pikir panjang, Haris mendekati kaca itu. "Jal, apa yang kau lakukan di sini?" tanya Haris melalui telepon yang tersedia di antara ruang tunggu dan area publik. Rizal menunduk, tidak berani menatap langsung. Saya cuma mau minta maaf, Har." Suaranya parau. "Kemarin saya hampir melakukan sesuatu yang sangat bodoh." Ternyata, Rizal telah mengikuti Haris sejak pagi dengan niat menghancurkan tiket umrohnya. Tapi ketika melihat ketenangan dan kedamaian di wajah Haris, hatinya tersentak. "Saya lihat kamu dari tadi," lanjut Rizal dengan suara bergetar. "Dan saya sadar, saya yang salah. Semua fitnah yang saya sebarkan, semua kebencian, itu cuma karena saya iri. Iri karena kamu dapat kesempatan yang tidak saya dapat." Haris tersenyum lembut. "Zal, kita semua punya jalan masing-masing. Ini bukan tentang siapa yang lebih beruntung. Tapi saya hampir merusak semuanya untukmu." Isak Rizal, air mata mulai mengalir di pipinya. "Saya tidak pantas diampuni. Setiap orang pantas diampuni, Jal. Yang penting kau menyadari kesalahanmu." Haris memandang Rizal dengan penuh kasih. "Doakan saya, ya? Semoga saya pulang sebagai pribadi yang lebih baik." Rizal mengangguk, tidak mampu berkata-kata lagi. Ia hanya bisa melambai ketika Haris akhirnya berbalik dan bergabung dengan jamaah umroh lainnya. Perjalanan pesawat menuju Jeddah adalah pengalaman pertama bagi Haris. Setiap detiknya diisi dengan kekaguman dan rasa syukur. Saat kakinya menginjak tanah suci, air matanya tidak bisa dibendung lagi. Ini adalah tempat yang selama ini hanya ia dengar dalam ceramah-ceramah di tepi jalan. Di Madinah, ketika pertama kali melihat Masjid Nabawi, Haris jatuh bersujud. Tangisnya pecah. Semua beban yang ia rasakan selama ini, kemiskinan, fitnah, penolakan, seolah menguap di hadapan keagungan tempat ini. "Ya Allah," bisiknya dalam sujud. "Jika ini adalah ujian dari MU, aku bersyukur. Jika ini anugerah, aku mohon kekuatan untuk mensyukurinya." Setiap ritual ibadah ia jalani dengan khusyuk. Setiap doa ia panjatkan dengan hati yang tulus. Tidak hanya untuk dirinya sendiri, tapi juga untuk Pak Imron, Bu Siti, bahkan untuk Rizal dan semua yang pernah menyakitinya. Di depan multazam, ia berdoa dengan penuh pengharapan. "Ya Allah, berikan aku kekuatan untuk menjadi lebih baik. Berikan aku kebijaksanaan untuk membedakan yang benar dan salah. Dan jika kau berkehendak, izinkan aku untuk membantu mereka yang masih berjuang seperti yang pernah aku alami." Pengalaman spiritual yang ia dapatkan selama umroh tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Ada kedamaian yang menyelimuti jiwanya, sebuah pencerahan bahwa hidup bukanlah tentang seberapa banyak yang kita miliki, tapi seberapa besar kita bisa berbagi dan mengasihi. 2 minggu berlalu begitu cepat. Saat kembali ke tanah air, Haris merasa seperti manusia baru. Wajahnya bersinar dengan ketenangan yang dalam. Di bandara, Pak Imron sendiri yang menjemputnya. "Selamat datang kembali, Haris," sambut Pak Imron dengan pelukan hangat. "Kau terlihat berbeda." Haris tersenyum.
Saya menemukan jawaban yang selama ini saya cari, Pak. Di mobil, selama perjalanan pulang, Haris bercerita tentang transformasi yang ia alami. Saya sadar sekarang, Pak, rejeki yang Bapak berikan bukan untuk saya nikmati sendiri. Saya ingin membaginya. Pak Imron mengangguk, tersenyum bangga. Aku tahu kau akan mengatakan itu. Dan aku sudah menyiapkan sesuatu. Ternyata, Pak Imron telah mendirikan yayasan untuk mantan anak jalanan dan pengamen. Ia menawarkan Haris untuk memimpin program musik terapi untuk anak-anak kurang mampu. Kau bisa mengajar mereka bermusik, sambil tetap mengembangkan bakatmu, jelas Pak Imron. Haris tidak bisa menahan air matanya. Ini lebih dari yang pernah saya impikan. Tapi Haris punya satu permintaan. Saya ingin Rizal dan teman-teman saya yang lain juga dilibatkan. Mereka mungkin kasar, tapi mereka baik hati. Mereka hanya perlu kesempatan. Permintaan ini awalnya ditentang oleh manajemen yayasan. Tapi Haris bersikukuh. Mereka adalah keluarga saya. Jika program ini hanya untuk saya, maka saya menolak. Akhirnya, Rizal, Tony, Ibu Yati, dan beberapa mantan pengamen lain direkrut sebagai staf pendukung yayasan. Awalnya canggung dan malu, tapi lambat laun mereka menemukan makna baru dalam hidup mereka. 6 bulan kemudian, di sebuah acara amal yayasan, Haris berdiri di atas panggung dengan gitar barunya. Di depannya, duduk anak-anak jalanan yang sedang belajar musik. Di sampingnya, Rizal dan Tony dengan bangga membantu mengatur peralatan. Teman-teman, ucap Haris ke mikrofon, hidup ini seperti musik. Terkadang kita harus melalui nada-nada sumbang sebelum menemukan melodi yang indah. Tapi percayalah, setiap orang punya lagu indah dalam hidupnya. Kita hanya perlu menemukan alat yang tepat untuk memainkannya. Pak Imron yang duduk di barisan depan tersenyum bangga. Ia tidak hanya menyelamatkan nyawa seorang pemuda, tapi telah membantu melahirkan seorang pemimpin sejati. Malam itu, ketika semuanya sudah selesai, Haris dan Rizal duduk di tepi taman yayasan, memandangi bintang-bintang. Maafkan aku, Har, ucap Rizal tiba-tiba. Untuk semuanya. Haris menepuk bahu sahabat lamanya itu. Sudah jangan diingat lagi, Jal. Lihatlah kita sekarang. Kita menemukan melodi kita sendiri. Dengan gitar di tangannya, Haris memainkan sebuah lagu baru yang ia ciptakan, tentang pengorbanan, pengampunan, dan anugerah tak terduga. Lagu tentang seorang pengamen dan seorang taipan, yang persahabatannya mengubah banyak kehidupan. Dan di bawah langit malam yang bertabur bintang, terdengar melodi indah yang menyatukan mereka semua, sebuah simfoni kehidupan yang sempurna dalam segala ketidaksempurnaannya.